Sang Tabib Penakluk Dinasti Episode 6. Bukankah kau mengundangku makan malam di Tian Ranju? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Namun, ia masih penasaran dengan kekasih Lin An dan ingin pergi ke sana untuk melihat seperti apa rupanya. Jadi ia mengangguk. Wan Er memimpin mereka berdua dan berbelok ke selatan menuju Ben Si Hutong. Tak lama setelah berjalan, mereka melihat gerbang Yun Xiao Menshan. Gerbang itu berwarna merah terang dengan plakat hitam horizontal bertuliskan 3 karakter besar berwarna merah terang di atasnya Yun Xiao Menshan. 2 prajurit berbaju biru berdiri di bawah atap di depan pintu. Mungkin karena cuaca, wajah mereka tampak muram dan lesu. Mereka saling berhadapan tanpa bicara dan sesekali menguap. Dengan bimbingan Wan Er, kedua prajurit itu tidak mengajukan pertanyaan apapun dan membiarkan Lin An dan yang lainnya lewat. Setelah memasuki gerbang kedua Yun Xiao Menshan, Anda akan melihat halaman persegi tempat lebih dari 100 penari muda berlatih. Gadis-gadis ini semuanya berpenampilan memukau, muda, dan cantik. Mereka dilatih oleh 4 wanita paruh baya. Para wanita ini dulunya adalah penari terkenal di Dakang, tetapi kemudian mereka menjadi tua dan tidak bisa lagi tampil di panggung, sehingga mereka mengambil pekerjaan sebagai guru. Sambil berjalan menyusuri koridor panjang di sisi kanan halaman, sambil memperhatikan para penari berlatih sambil berjalan, Wan Er berkata, mereka berlatih setiap hari, baik hujan maupun cerah. Lin An berkata, tidak ada yang mudah. Murong Feiyan menatap para penari yang sedang berlatih dengan tekun, simpati terpancar di mata indahnya, lalu berkata lembut, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin, dan beberapa adalah putri pejabat yang terjerumus dalam kejahatan. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu jika mereka tidak putus asa? Para penari memiliki status swastaga yang sangat rendah. Mereka hanyalah mainan untuk hiburan orang-orang berkuasa. Hasil terbaiknya adalah diperhatikan oleh seorang dermawan dan dijadikan selir. Kebanyakan dari mereka akan menjadi pelacur resmi. Dan ketika mereka tua dan kehilangan kecantikan mereka akan diusir dari rumah dan dibiarkan berjuang sendiri. Bagi keempat instruktur ini, bisa tinggal di divisi Jiaofang untuk mengajar tari sudah merupakan hasil yang baik. Wan Er membawa mereka ke aula Qingning di rumah Yun Xiao. Mereka sudah bisa mendengar suara bambu dan gendang di depan gerbang. Sebuah latihan sedang berlangsung di dalam. 8 gadis bergaun panjang putih menari dengan anggun. Huo Xiaoru berdiri di tengah mereka, juga bergaun panjang putih. Ia memegang pita biru di tangannya, tubuhnya miring dan berputar, dan pita itu melilit tubuhnya, membentuk lekuk-lekuk indah yang memanjakan mata dan mempesona. Baru saat itulah Murong Feiyan tahu bahwa kekasih Lin An adalah wanita berbakat bernama Huo Xiaoru. Huo Xiaoru sangat terkenal. Ia datang ke ibu kota khusus untuk berlatih rok pelangi dan mantel berbulu dalam rangka ulang tahun Kaisar yang ke-60. Setelah tiba di ibu kota, ia menimbulkan sensasi. Banyak pejabat tinggi merasa terhormat bertemu dengan Huo Xiaoru. Irama musik menjadi semakin cepat, seperti mutiara yang jatuh di atas piring batu giok, dan tubuh halus Huo Xiaoru berputar semakin cepat. Lin An ternganga menyaksikannya. Ia tak pernah menyangka kemampuan menari Huo Xiaoru begitu hebat. Ia merasa pusing hanya melihatnya. Huo Xiaoru tiba-tiba berhenti, melambaikan tangannya, dan berkata, tidak. Tetap saja salah. Ia jelas tidak puas dengan koreografi tarian ini. Para musisi berhenti bermain, dan ke-8 penari menatap Huo Xiaoru dengan takjub. Huo Xiaoru sedikit mengernyit, menundukkan kepala, dan berpikir sejenak sebelum berkata pelan. Sudahlah, aku harus memikirkan ini baik-baik. Wan Er berkata, Nona. Huo Xiaoru berbalik dan melihat Lin An dan Murong Feiyan. Ia cukup terkejut. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa Lin An datang. Namun, ada satu hal yang tak dapat ia pungkiri. Penampilan Lin An di pavilion Yanshui hari itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Huo Xiaoru selalu memiliki standar yang tinggi, dan jarang menemukan pria yang dapat membuatnya terkesan. Dapat dikatakan bahwa Lin An pantas mendapatkan 4 kata berbakat dan brilian. Huo Xiaoru tersenyum lembut. Senyumnya dengan sempurna menggambarkan makna 6 wanita cantik istana itu pucat jika dibandingkan. Ia dengan anggun menghampiri Lin An, membungkukkan badan, dan berkata dengan lembut, saya tidak tahu Tuan Lin akan datang. Saya harap Anda memaafkan saya karena tidak datang menyambut Anda. Lin An tersenyum dan berkata, saya kebetulan lewat sini dan bertemu Wan Er, jadi saya mengikutinya ke sini. Terakhir kali, karena Huo Xiaoru mengenakan topeng kasa putih, ia tidak melihat wajah aslinya. Hari ini, ketika ia melihatnya, ia memang wanita tercantik di dunia, murni dan cantik. Tatapan Lin An terpaku pada wajah cantiknya, tak mampu melepaskan diri. Huo Xiaoru sangat mengenal pelayan pribadinya dan tahu bahwa pelayan itu suka ikut campur. Ia tersenyum dan berkata, ayo kita duduk di aula bunga. Lin An menggelengkan kepalanya dan berkata, Kapten Murong dan saya berencana pergi ke Tian Ranju untuk makan malam. Jika Nona Huo ada waktu luang, maukah Anda ikut dengan kami? Huo Xiaoru ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan berkata lembut, Tuan Lin dan Kapten Murong, mohon tunggu sebentar. Saya akan berganti pakaian dan segera kembali.
Lin An langsung menyadari bahwa menunggu seorang wanita cantik berganti pakaian adalah proses yang sangat lama. Huo Xiaoru sudah pergi setidaknya setengah jam. Karena tidak sabar, Murong Feiyan berdiri dan berkata, "Kenapa lama sekali berganti pakaian?" Ia sendiri orang yang tidak sabaran dan ceroboh. Karena pekerjaannya, ia tidak pernah terlalu memperhatikan penampilannya. Lin An lebih sabar daripadanya. Ia memegang cangkir teh sambil tersenyum dan menyesap teh yang harum wanita berdandan untuk menyenangkan diri sendiri. Pria ini jelas sedang menyanjung dirinya sendiri. Jelas ia yang menyenangkan dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa Huo Xiaoru berdandan dengan hati-hati untuknya. Murong Feiyan menatapnya dengan tatapan meremehkan yang familiar, melontarkan komentar yang kurang ramah seekor kuda tak tahu cara memandang wajahnya. Orang yang merasa puas diri. Lagi pula, ia tak menganggap Lin An orang yang puas diri. Ia merasa jijik padanya, tak peduli bagaimana ia memandangnya. Ia mungkin sudah mencapai titik di mana ia membencinya sama seperti sebelumnya. Setidaknya ia bersedia menerima ajakannya makan malam bersama, membuktikan bahwa pendapatnya tentang Lin An telah berubah. Huo Xiaoru akhirnya muncul, setelah berganti pakaian hijau danau. Rambut gelapnya, yang masih basah karena keramas, diikat dengan sanggul teratai. Ia tidak mengenakan aksesori tambahan, kecuali jepit rambut perak yang diselipkan di antara sanggulnya. Huo Xiaoru tidak terlalu berdandan, tetapi pakaiannya selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Kulitnya putih berseri kemerahan, tanpa riasan apapun, sederhana dan anggun bagaikan bunga krisan musim gugur, tanpa alami dan tidak terikat, bagaikan peri yang tidak terpengaruh oleh urusan duniawi. Bahkan, seorang wanita, Murong Feiyan, terpikat oleh keanggunan Huo Xiaoru yang tak tertandingi dan diam-diam mengaguminya. Tak heran Huo Xiaoru begitu terkenal, ia sungguh cantik. Sungguh tak terbayangkan bahwa sosok semurni dan seanggun itu bisa ditemukan di antara para penari. Huo Xiaoru meminta maaf, maaf telah membuat Anda menunggu. Tuan Lin baru saja mengatakan bahwa wanita berpakaian untuk menyenangkan diri sendiri. Untuk siapa Nona Huo berpakaian? Lin An merasa malu dengan pengkhianatan Murong Feiyan, tetapi Huo Xiaoru tersenyum manis seorang wanita berdandan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Sungguh ungkapan yang mendalam. Hanya pria berbakat seperti Tuan Lin yang bisa mengucapkan kata-kata filosofi seperti itu. Matanya bergerak saat berbicara, bagaikan bulu yang menyentuh hati orang lain. Sungguh menyentuh. Murong Feiyan merasa mata Huo Xiaoru begitu menawan dan menggoda sehingga bahkan sebagai seorang wanita, ia bisa merasakan pesonanya, apalagi seorang playboy seperti Lin An. Sekeras apapun Lin An, ia tak kuasa menahan rasa panasnya saat ini. Sungguh berbakat. Kata-kata ini bukan ciptaan asli saya. Membaca lebih banyak buku memang ada manfaatnya. Beberapa kata biasa di masa lalu bisa membuat orang lain kagum dan mengaguminya sekarang. Saya menjadi berbakat dengan begitu mudahnya. Saat mereka meninggalkan Yun Xiao Menshan, hujan telah reda, dan jalanan serta ganggang tampak bersih dan rapi. Pohon-pohon willow segar dan rumputnya sehijau asap. Berjalan di antara dua wanita cantik itu, Lin An merasa langkahnya jauh lebih ringan, dan hatinya dipenuhi rasa bangga dan percaya diri. Bagaimana ia bisa menggambarkan perasaan berjalan di jalan bersama dua wanita cantik itu? Kelompok Liang Dazuang masih menunggu di luar dengan patuh. Ketika mereka melihat tuan muda keluar ditemani dua wanita cantik di kiri dan kanannya, mereka begitu terkejut hingga mata mereka hampir terbelalak. Lagi pula, tuan muda itu akan menjemput gadis-gadis. Liang Dazuang baru saja mempelajari kata ini dari Lin An. Piao berarti merayu seseorang dengan cara apapun, dan Niu berarti gadis cantik. Kata Piao Niu sungguh jenius. Singkat namun mengandung makna yang mendalam. Hanya dengan dua kata, ia menggambarkan esensi dari perilaku ini. Tuan muda itu sungguh jenius. Tian Ranju tak jauh dari sini, jadi Lin An dan rekan-rekannya tidak naik kereta. Saat melewati gerbang Dongxi, mereka melihat papan nama Tian Ranju. Terpampang sebuah syair di luar tamu datang ke Tian Ranju. Tetapi sebenarnya mereka adalah tamu dari surga. Namun, hanya syair di atas yang tersisa, sedangkan syair di bawah kosong, tampaknya menunggu seseorang untuk menjawab. Lin An sudah memikirkan bait ini sebelum ia tiba. Bait ini vulgar dan norak, jenis yang sering digunakan oleh Kaisar Qianlong dan Ji Xiaolan selama dinasti Qing. Beberapa cendekiawan yang tampak berbakat berdiri di depan pintu, merenungkannya. Melihat bait kosong itu, Huo Xiaoru tak kuasa menahan diri untuk melirik Lin An. Dalam benaknya, kemampuan Lin An menulis bait tak tertandingi. Ia benar-benar mengungguli semua orang hari itu di pavilion Yanshui. Murong Feiyan adalah pelanggan tetap di sini. Ketika pemilik yang sangki melihatnya datang, ia segera menghampiri dan membungkuk, berkata, "Kapten Murong, sudah lama sejak terakhir kali Anda datang. Dalam bisnis seperti mereka, selalu ada masalah dan pertengkaran. Yang sangki tidak memiliki dukungan, jadi berkat bantuan Murong Feiyan, ia dapat terhindar dari gangguan para penjahat di dekatnya. Karena itu, Yang Sangki selalu sangat berterima kasih kepada Murong Feiyan. Saya sudah lama memikirkannya, tapi saya sibuk dengan tugas resmi dan tidak punya waktu," kata Murong Feiyan.
Yang Sanki berkata, makanan hari ini aku yang traktir. Tidak perlu. Kau punya aturan, siapapun yang bisa mencocokkan baris pertama bait ini boleh makan dan minum gratis. Aku tidak punya bakat seperti itu, dan aku tidak bisa melanggar aturan bos yang. Lin An berkata saya bersedia. Kalimat ini menarik perhatian semua orang. Lin An berkata, kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Bait ini tidak sulit. Pria ini sudah tahu jawaban standar dan sangat percaya diri. Yang Sanki menatap Lin An dengan rasa ingin tahu. Ia membungkuk dan berkata, Tuan, bait ini hanya memiliki baris pertama, tetapi tidak ada baris kedua. Baris pertama ditulis oleh seorang pejabat senior di istana di masa lalu. Bait ini telah terpajang di sini selama 3 tahun, tetapi masih belum ada baris kedua yang cocok. Selama 3 tahun ini, banyak tamu telah datang dan pergi di Tian Ranju, termasuk banyak orang terpelajar dan berbakat. Ada banyak baris kedua, tetapi saya selalu merasa itu tidak tepat. Sangat cocok. Jika kau bisa menyamainya dengan sempurna, selama Tian Ranju masih ada, kau bisa makan dan minum sepuasnya di sini, tanpa perlu membayar tagihan. Pria yang dimaksudnya tak lain adalah Hyo Ruyuan, mantan pejabat tingkat pertama dan guru besar putra mahkota. Kemudian, karena terlibat dalam penggulingan putra mahkota Long Yelin, ia diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata oleh kaisar saat itu dan kembali ke tanah air. Karena itu, Yang Sanki tidak berani mengungkapkan namanya begitu saja. Kabar terbaru lainnya untuk festival pertengahan musim gugur. Semoga semuanya mendapatkan reuni yang bahagia. Lin An belum siap mengungkapkan jawabannya. Tetapi ketika mendengar tentang kesempatan bagus seperti itu makan dan minum gratis seumur hidup ia berkata, aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia masih memahami prinsip wanita duluan, dan tersenyum kepada Huo Xiaoru. Nona Huo, silakan duluan. Ia bersikap sopan, tetapi juga bermaksud menguji bakat Huo Xiaoru. Hari itu di pavilion Yanshui, Huo Xiaoru tidak punya banyak kesempatan untuk bersinar. Karena ia dikenal sebagai wanita berbakat, ia pasti punya alasan tersendiri. Huo Xiaoru sebenarnya pernah mendengar tentang bait-bait di Tian Ranju sebelumnya dan bahkan mencoba membuat baris kedua, jadi tidak terlalu sulit baginya. Ia berkata dengan lembut, sebenarnya, tidak ada jawaban pasti untuk bait ini. Saya pernah mendengarnya sebelumnya dan memikirkan bait lain, tetapi setelah banyak pertimbangan, saya masih belum menemukan yang paling cocok. Jawaban saya adalah, sebuah perahu menyeberangi sungai sepanjang 1000 mil, dan sungai itu berisi 1000 perahu. Lin An awalnya ingin langsung menggunakan jawaban Ji Xiaolan, tetapi Huo Xiaoru sudah terlanjur mengucapkan baris kedua, dan tidak nyaman baginya untuk terlalu pamer. Meskipun baris kedua Huo Xiaoru sangat indah, masih ada sedikit kekurangan ritme. Semua orang memuji serempak koneksi yang hebat. Huo Xiaoru berkata, baris kedua saya masih kurang beberapa elemen ritmisnya. Bahkan tidak selaras dengan Xin. Baris kedua diakhiri dengan 3 nada datar, yang membuatnya canggung. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, saya tidak bisa menemukan baris kedua yang lebih baik. Maaf mengganggu kalian semua. Beberapa orang memandang Lin An. Bait Huo Xiaoru sudah sangat cerdas, tetapi mereka bertanya-tanya apalagi yang bisa diciptakan pria ini. Tentu saja, Lin An tidak sanggup mengucapkan baris kedua dari bait aslinya. Tidak ada gunanya pamer di depan wanita secantik itu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, orang miskin tidak punya daging untuk dimakan, tetapi jika mereka makan daging, orang tidak akan miskin. Bait ini disambut tawa. Menulis puisi dan bait seharusnya merupakan upaya yang elegan, tetapi Lin An telah menciptakan baris kedua yang begitu norak dan tidak beradab. Huo Xiaoru tak kuasa menahan tawa, senyum menawannya memancarkan secercah kecantikan. Semua orang yang menonton terpikat oleh keanggunannya yang tak tertandingi, tatapan mereka terpaku pada wajahnya yang cantik. Lin An, yang seharusnya menjadi bintang utama, diabaikan. Setelah Yang Sanki selesai tertawa, alisnya berkerut seolah sedang merenungkan baris kedua mereka. Setelah berpikir sejenak, ia menggelengkan kepala dan berkata, baris kedua Tuan Lin kurang tepat. Sekilas, paralelismenya tampak rapi, tetapi sayangnya tidak akan tahan terhadap pemeriksaan. Bait Nona Huo lebih tepat, tetapi sayangnya masih ada beberapa kekurangan dalam ritmenya. Lin An diam-diam mengutuk Yang Sanki karena pelit. Berdasarkan syair Huo Xiaoru, meskipun ia tidak bisa mendapatkan makanan gratis seumur hidupnya, setidaknya 1 kali makan gratis seharusnya tidak masalah. Namun, orang ini bahkan tidak memiliki kemurahan hati seperti itu. Ia tertawa dan berkata, sepertinya aku tidak beruntung mendapatkan makan siang gratis. Ia meminta Liang Dazuang dan kelompoknya untuk duduk di lantai bawah, sementara ia naik ke ruang pribadi di lantai 2 bersama Huo Xiaoru dan Murong Feiyan. Karena sudah familiar dengan tempat ini, dialah yang memesan hidangan. Saat memesan daging teratai, beberapa orang langsung teringat dengan reaksi Lin An barusan, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Kalau orang miskin, mereka tidak punya daging untuk dimakan. Kalau mereka makan daging, mereka miskin. Kata Huo Xiaoru lirih, baris kedua ini makin lama makin nikmat kalau dimakan. Kurasa bos yang ini kurang ajar.
Dia bahkan tidak bisa menilai buruk baris kedua yang bagus seperti ini. Kata Murong Feiyan, aku tidak melihat apa bagusnya. Terlalu norak. Lin An berkata, kevulgaran yang hebat adalah keanggunan yang hebat. Segala sesuatu pada akhirnya bermuara pada kembalinya kesederhanaan dan kebenaran. Huo Xiaoru mengedipkan mata indahnya dan menyadari bahwa meskipun kata-kata Lin An sederhana dan apa adanya, ada kebenaran mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Mungkin inilah yang disebutnya kembali ke alam. Membaca puisi bersama kedua wanita cantik itu, sambil menelaah liriknya, sungguh menyenangkan. Gerimis kecil mulai turun di luar jendela. Murong Feiyan mengangkat gelasnya dan berkata, semoga perjalananmu aman. Lin An mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kata-kata baik Anda. Huo Xiaoru kemudian menyadari bahwa Lin An akan melakukan perjalanan jauh, dan bertanya dengan heran, Tuan Lin akan melakukan perjalanan jauh? Lin An mengangguk dan berkata, terima kasih kepada Kaisar karena telah menyediakan pekerjaan untukku. Kenyataannya, Murong Feiyan hanya tahu Lin An akan keluar, berasumsi ia mungkin akan bertamasya. Ia tidak menyangka Lin akan menjadi pejabat. Pemuda seperti Lin An, seorang pejabat Yamen, terlahir dengan nasib yang lebih baik daripada yang lain. Yang lain harus belajar keras selama bertahun-tahun, lulus ujian yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya dengan nilai yang memuaskan mereka dapat berkesempatan menjadi pejabat. Namun, seseorang seperti Lin An tidak perlu bersusah payah untuk menjadi pejabat. Dengan latar belakang mereka pasti akan mencapai puncak. Mengingat kembali bagaimana ia dengan tekun mengabdi di prefektur Jingzhou, hanya untuk kemudian diskors dari jabatannya karena menyinggung para penguasa. Ia berpikir, kita semua manusia. Jadi mengapa nasib kita begitu berbeda? Sungguh tidak adil. Memikirkan hal ini membuat suasana hatinya yang sudah tertekan semakin memburuk. Murong Feiyan menghabiskan anggur di gelasnya. Huo Xiaoru berinisiatif berdiri dan mengisi gelas mereka. Ia kembali ke tempat duduknya, mengangkat gelasnya, dan berkata kepada Lin An, Xiaoru juga mendoakan Tuan Lin agar selamat dalam perjalanan dan meraih sukses besar di masa depan. Lin An terkekeh dan berkata, terima kasih atas harapan baikmu, aku akan minum segelas anggur ini. Setelah menghabiskan segelas anggur, Huo Xiaoru berkata dengan lembut, aku ingin tahu di mana Tuan Lin bertugas sebagai pejabat. Lin An berkata, si Chuan. Dia hakim daerah di sebuah kabupaten kecil terpencil yang bahkan tak terlihat di peta. Meskipun ayahnya secara khusus berpesan agar merahasiakannya, Lin An merasa tak ada salahnya menceritakannya kepada mereka. Bagaimanapun, Murong Feiyan adalah seorang pejabat pemerintah, jadi ia tahu sedikit tentang urusan Lin An. Ia tahu Lin An bertunangan dengan Putri Li Tianheng, Gubernur Sichuan, dan pastilah inilah alasan ia memilih untuk bertugas di Sichuan. Memiliki koneksi di istana memudahkannya untuk masuk ke pemerintahan. Lin An tidak perlu khawatir tentang karirnya, keluarganya telah mengatur segalanya untuknya. Kata Murong Feiyan, sepertinya dunia akan kedatangan pejabat korup lagi mulai hari ini. Lin An tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu hanya pejabat tingkat 9. Sekalipun aku ingin serakah, tak akan banyak yang kudapat. Kata Murong Feiyan, tidak ada hubungan yang pasti antara korupsi dan jabatan. Selama kau benar-benar ingin korup, kau masih bisa mengeksploitasi bahkan tempat-tempat termiskin sekalipun. Huo Xiaoru tersenyum lembut dan berkata, Kapten Murong, saya rasa Tuan Lin bukanlah pejabat yang korup. Murong Feiyan menatap Huo Xiaoru dengan sedikit ketidakpuasan beraninya kau membuat kesimpulan seperti itu? Huo Xiaoru berkata, mengingat pemikiran Tuan Lin yang luas, visinya tentu tidak serendah itu. Saya yakin dengan kemampuan Tuan Hu, beliau pasti akan mencapai posisi tinggi di masa depan dan tidak akan pernah puas dengan posisi yang kecil. Wanita berbakat tetaplah wanita berbakat. Entah seberapa benar kata-kata ini, Lin An merasa lega setelah mendengarnya. Seorang teman dekat, ini benar-benar teman dekat. Bagaimana mungkin wilayah dan pikiranku begitu rendah? Bagaimana mungkin aku peduli pada orang biasa di Kabupaten Qingyun? Dengan bakatku, aku tak perlu korupsi atau suap untuk meraup untung besar. Gadis Murong benar-benar berprasangka buruk padaku. Karena skorsingnya, Murong Feiyan tampak depresi. Ia hanya berbicara sedikit, hanya minum sendirian. Lin An, khawatir ia mungkin minum terlalu banyak, memperingatkannya, minum untuk menenggelamkan kesedihanmu hanya akan memperburuknya. Kapten Murong, jika kau punya sesuatu yang mengganggu pikiranmu, mengapa tidak membaginya agar kita semua bisa berbagi bebanmu? Hati Huo Xiaoru kembali tersentuh oleh kata-kata minum untuk menenggelamkan kesedihanmu hanya membuatmu semakin bersedih. Lin An tampak sinis, tetapi sebenarnya dia sangat berbakat, dan kata-kata yang diucapkannya tanpa sengaja begitu menggugah pikiran. Apa gunanya mengatakannya? Di dunia ini, sulit membedakan antara baik dan jahat, hitam dan putih. Lupakan saja, aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Ia pergi begitu saja, berdiri, mengambil pedangnya, dan melangkah keluar dari Tian Ranju. Huo Xiaoru bertanya dengan bingung, Kapten Murong nampaknya marah? Lin An menatap punggungnya dan berkata, sangat sulit bagi seseorang yang tajam untuk mendapatkan pijakan di pemerintahan.
Itu tempat paling berbahaya di dunia. Jika kau tidak menahan dan menyembunyikan ketajamanmu, kau hanya akan menghadapi rintangan di setiap kesempatan. Dan pada akhirnya, kau pasti akan hancur berkeping-keping. Huo Xiaoru menatap mata Lin An yang tiba-tiba menggelap, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Tampaknya sifat dasar Lin An jauh lebih dalam daripada penampilan luarnya yang sembrono. Mungkin ia menggunakan kesembronoan dan kegaduhan yang dangkal ini untuk menutupi ketajamannya. Huo Xiaoru mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Tuan Hu, saya ingin menawarkan segelas anggur ini sebagai permintaan maaf karena pergi tanpa pamit dari pavilion Yanshui hari itu." Lin An tersenyum dan berkata, "Ini hanya masalah sepele. Mengapa saya harus meminta maaf?" Huo Xiaoru sedikit tersipu dan bertanya, "Apakah kamu marah padaku?" Lin An bertanya balik, "Kenapa aku harus marah padamu?" Awalnya ia ingin berkata, "Kamu cantik sekali. Bagaimana mungkin aku tega marah padamu?" Namun, ketika kata-kata itu terucap, ia merasa terlalu sembrono. Jadi ia mengurungkan niatnya. "Kau membelaku, tapi aku lari dan meninggalkanmu." Lin An berkata, "Awalnya aku agak bingung, tapi kemudian aku memikirkannya dan mengerti. Kau khawatir aku akan semakin merepotkanmu jika tetap tinggal. Seseorang mungkin menggunakan ini sebagai alasan untuk menuduhku bertengkar karena cemburu. Kalau sampai itu terjadi, bukankah itu malah akan semakin mempersulit? Jadi, alih-alih marah, aku justru sangat berterima kasih padamu." Huo Xiaoru tak pernah menyangka Lin An bisa melihat segala sesuatunya dengan begitu jernih, memahami isi hatinya dengan begitu akurat. Ia belum pernah bertemu pria yang begitu memahaminya seumur hidupnya. Ia menatap Lin An dengan mata indahnya, menggigit bibir cerinya, dan berkata, "Jarang sekali Tuan Lin begitu perhatian pada orang lain." Lin An tersenyum dan berkata, "Saya jarang mempertimbangkan orang lain, tetapi saya merasa sedikit berbeda terhadap Nona Huo." Hati Huo Xiaoru bergetar. Pria ini jelas mengungkapkan sesuatu padanya. Ia tak berani menatap langsung tatapan Lin An yang tiba-tiba membara. Bulu matanya yang hitam panjang terkulai dan ia berkata lembut, "Tuan Hu, perjalanan ini panjang dan sulit. Saya tidak tahu kapan Anda bisa kembali ke Beijing." Saat ia mengatakan ini, ada sedikit keengganan di hatinya. Lin An menyipitkan mata dan berkata, "Setidaknya 1 atau 2 tahun, paling lama 3 sampai 5 tahun. Aku belum pernah ke sana, jadi semuanya masih belum diketahui." Huo Xiaoru berkata, "Setelah aku membantu Jiao Fangxi mengatur tarian ini, aku juga akan meninggalkan ibu kota." Lin An berkata, "Jika Nona Huo tertarik, Anda bisa datang ke Kabupaten Qingyun di Sichuan. Kudengar pemandangan di sana indah dan orang-orangnya sederhana dan jujur. Saya tidak akan mengecewakan Anda." Pria ini berinisiatif untuk mengundang. Harus diakui, pria normal manapun akan terpikat oleh wanita cantik dan cerdas seperti Huo Xiaoru. Huo Xiaoru jelas bisa menangkap makna tersembunyi di balik kata-katanya, dan rona merah merayapi wajah cantiknya. Kecantikan alaminya yang dibalut rasa malu semakin memikat. Lin An mengangkat gelas anggurnya dan meneguknya dalam-dalam. Sepanjang 2 kehidupannya, inilah pertama kalinya ia melihat wanita secantik ini. Istri seperti ini adalah impian setiap pria. Memikirkan tunangannya yang cacat dan buruk rupa, Lin An berharap ia bisa membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Sungguh menyedihkan hidup ini. Huo Xiaoru berbisik. Setelah perayaan ulang tahun Kaisar, Xiaoru masih harus pergi ke Nanjun untuk mengurus beberapa hal. Kurasa mungkin aku punya waktu untuk pergi ke Sichuan tahun depan. Ia sudah merasa malu saat mengatakan ini. Lin An sangat gembira. Kata-kata Huo Xiaoru setara dengan janjinya untuk pergi ke Sichuan demi memenuhi janji, yang berarti ia jelas memberinya kesempatan. Setahun bukanlah waktu yang lama, tetapi juga bukan waktu yang singkat. Ia masih memiliki sedikit kesabaran. Selama Huo Xiaoru pergi ke Sichuan untuk menemukannya, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika mereka berdua saling mencintai dan rela, Lin An tidak akan keberatan mengorbankan segalanya dan membawa Huo Xiaoru bersamanya untuk menjalani hidup tanpa beban bersama. Tanpa sadar, ia mulai melamun. Melihat ekspresinya yang bingung, Huo Xiaoru terbatuk pelan dan bertanya, "Apa yang sedang Anda pikirkan, Tuan Hu?" Lin An akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya dan berkata sambil tertawa canggung, "Memikirkan untuk meninggalkan ibu kota, aku benar-benar merasa enggan. Aku tak sanggup meninggalkan semuanya di sini. Orang tua dan keluargaku, bahkan seorang teman sepertimu." Huo Xiaoru tersenyum dan berkata, "Ini baru kedua kalinya Tuan Lin dan saya bertemu." Ia mengingatkan Lin An bahwa mereka tampaknya belum begitu akrab, dan kata-katanya penuh dengan kemunafikan. Lin An berkata, "Ada orang yang bisa menjadi teman bahkan setelah saling mengenal seumur hidup, sementara yang lain bisa menjadi teman dekat hanya setelah 1 pertemuan. Saya tidak punya banyak teman di Kangdu, tapi entah kenapa, saya merasa begitu dekat dengan Nona Huo." Huo Xiaoru berkata, "Tuan Hu, Anda terlalu baik kepada saya. Saya hanyalah seorang penari. Saya tidak pernah berpikir untuk menikah dengan orang yang lebih tinggi derajatnya, dan saya juga tidak pernah berpikir untuk berteman dengan Anda." Apa yang dikatakan Huo Xiaoru memang benar. Di zaman sekarang,
Status seorang penari sangatlah rendah. Sekalipun ia dikenal sebagai wanita berbakat, ia tetaplah berstatus rendah di mata orang luar. Orang lain berinteraksi dengannya hanya karena mereka tertarik pada penampilannya, bukan karena mereka menganggapnya setara. Lin An berkata, semua orang dilahirkan sama, tidak ada perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah. Mengapa kamu membenci dirimu sendiri? Huo Xiaoru tidak ingin membahas masalah ini lebih lanjut. Ia memandang keluar jendela dengan mata indahnya dan berkata, hujan sudah berhenti. Gerimis baru saja berlalu, dan langit tampak sangat cerah. Banyak awan menggantung rendah, menutupi kota kekaisaran yang menjulang tinggi di kejauhan, seolah-olah ditutupi beberapa lembar kain kasa putih. Pelangi yang indah muncul diam-diam ketika tidak ada yang memperhatikan, melengkung dari barat ke selatan, membentang di seluruh parit, dan memancarkan lapisan warna-warna indah pada pejalan kaki di jalan. Pemandangannya indah, dan Huo Xiaoru merasa ingin masuk ke dalamnya. Lin An merasakan hal ini dari tatapannya dan menyarankan agar mereka membayar. Ketika mereka sampai di konter, ia menyadari bahwa Murong Feiyan sudah membayar sebelum pergi. Meskipun ia dan Murong Feiyan sering bertengkar, wanita itu adalah orang yang baik. Setelah meninggalkan Tian Ranju, Huo Xiaoru menoleh ke belakang untuk melihat bait yang belum selesai dan berbisik. Seorang tamu di Tian Ranju sebenarnya adalah tamu dari surga. Aku ingin tahu, cendekiawan agung mana yang menciptakan bait ini? Lin An berkata, sebenarnya, saya pernah mendengar bait ini saat masih kecil. Saya tidak tahu siapa yang menciptakan baris pertama, tetapi saya mendengar seorang biksu menciptakan baris kedua. Huo Xiaoru mengedipkan mata indahnya, sambil berpikir dalam hati, mungkinkah ini pepatah yang mengatakan orang miskin tidak punya daging untuk dimakan, tetapi orang miskin tidak akan miskin jika mereka makan daging? Lin An berkata, seorang biksu berkelana di kuil Yunyin, dan kuil itu menyembunyikan biksu pengembara itu. Mata Huo Xiaoru berbinar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan. Bait ini sungguh cerdas. Ia tersenyum dan berkata, kalau saja kamu yang membuat bait ini sekarang, kita tidak perlu membayar makanan ini. Lin An berkata, sebenarnya, baitmu ditulis dengan cukup baik. Kurasa pemilik Tian Ranju agak menyebalkan. Bait pertama sudah lama kosong. Aku ragu ada sarjana di masa lalu yang bisa menemukan bait seperti itu. Kalaupun ada, dia tidak akan mengakuinya. Pertama, dia enggan berpisah dengan makanan dan anggur, dan kedua, dia menggunakannya sebagai taktik untuk menarik lebih banyak pelanggan. Itu hanya taktik bisnis. Huo Xiaoru mengangguk. Lin An memang orang yang sangat pintar. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Katamu kau pernah mendengar bait ini waktu kecil? Lin An berkata, tidak ada yang istimewa dari bait ini. Saya ingat biksu itu pernah membuat dua baris kedua saat itu, dan baris lainnya berbunyi orang-orang melewati kuil Buddha besar, kuil dan Buddha lebih besar daripada manusia. Bait-bait terkenal ini tampaknya sudah dikenal Lin An. Tetapi bagi Huo Xiaoru, bait-bait ini sangat baru. Lin An masih memiliki sedikit integritas dan hanya mengatakan bahwa baris kedua itu diberikan oleh seorang biksu, dan ia tidak dengan malu-malu mengatakan bahwa itu adalah ide aslinya. Huo Xiaoru merenungkan kedua baris kedua ini dengan saksama. Keduanya lebih rapi dan cerdas daripada barisnya sendiri. Ia gembira dan berkata, Tuan muda, Anda sangat berbakat. Saya malu pada diri sendiri. Lin An tersenyum dan berkata, tak satupun dari bait ini yang kupilih, tetapi ketika aku melihat Nona Xiaoru, satu bait tiba-tiba terlintas di benakku. Sebelum kau pergi, aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah perpisahan. Huo Xiaoru tersenyum dan mengangguk, matanya yang indah penuh dengan antisipasi. Lin An berkata, lebih baik tinggal sedikit lebih lama. Musim semi terasa hangat di gedung kecil ini, jadi tinggallah sedikit lebih lama. Apapun yang kau inginkan, silakan lakukan sesukamu. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, wajah cantik Huo Xiaoru memerah karena malu. Pria ini begitu sembrono dan berani sampai memberinya bait seperti itu. Kata-kata di antara barisnya dipenuhi dengan rasa pelecehan yang kuat. Namun, ia harus mengakui bahwa bait itu begitu cerdas dalam konsepsi dan rapi dalam antitesisnya sehingga bisa dikatakan tak tertandingi sepanjang masa. Ia bahkan dengan cerdik menyematkan namanya sendiri di dalamnya. Karakter pertama dari bait atas dan bawah adalah Xiaoru. Ada 4 Xiaoru yang disematkan dalam bait itu. Pria ini benar-benar jenius. Apapun yang dipikirkannya, ia tidak diragukan lagi adalah orang paling berbakat yang pernah dilihat Huo Xiaoru. Huo Xiaoru berkata, Tuan Hu, Anda akan bertugas sebagai pejabat. Meskipun jabatan hakim daerah kecil, setiap tindakan Anda memengaruhi penderitaan rakyat. Saya juga punya seuntai syair untuk melepas Anda. Lin An tersenyum dan berkata, saya siap mendengarkan. Huo Xiaoru berkata, hakim daerah itu pencuri emas, perak, dan uang kertas, mengambil semuanya, terlepas dari merah atau hitamnya. Rakyat jelata memang pantas mendapatkannya. Gandum belum dipanen, kacang belum dipanen, panen belum datang setiap tahun, jadi apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Setelah selesai berbicara, ia membungkuk dengan anggun kepada Lin An, berbalik,
dan berjalan menuju pemandangan yang cerah setelah hujan. Lin An menatap sosok Huo Xiaoru yang anggun, merasa sedikit linglung. Saat ia memperhatikan sosoknya perlahan menghilang, ia tiba-tiba berkata, "Nyonya Huo, saat Anda menari, pernahkah Anda berpikir untuk menopang berat badan Anda dengan jari-jari kaki Anda?" Huo Xiaoru terdiam sejenak, lalu berbalik perlahan, dan matanya yang cerah menatap tajam ke arahnya dari kejauhan. Dalam sekejap, matanya secerah dan seindah bintang. Lin An mulai menyadari bahwa dirinya luar biasa. Keistimewaannya bukan hanya karena pengalamannya yang unik, tetapi juga karena kesadaran dan gagasannya yang jauh melampaui zaman ini. Hal-hal yang tampak biasa baginya justru luar biasa, bahkan mengejutkan, di mata kebanyakan orang di zaman ini. Lin An tidak berhasrat mengubah dunia, juga tidak berambisi atau berambisi menguasai dunia. Kehidupan di bumi hanya berlangsung 100 tahun, jadi mengapa harus membebani dirinya dengan kelelahan? Namun, hidup di zaman ini, hidup sederhana dan nyaman terbukti sulit. Ambisi awalnya hanyalah hidup nyaman sebagai pewaris generasi kedua, mengandalkan warisan leluhur untuk menafkahi keluarganya, tetapi keinginan sederhana itu pupus dalam sekejap mata. Ayahnya, yang tampak berkuasa, juga memendam rasa krisis yang mendalam. Sejak hilangnya dekret kekaisaran dan sertifikat besi, Lin Buei telah memendam firasat buruk dan segera memutuskan untuk mengirim putranya pergi dari Beijing untuk mengabdi sebagai pejabat. Meskipun dia tahu segalanya sudah pasti, dan meskipun dia punya keinginan untuk melepaskan diri dari batasan-batasannya dan memulai hidup baru, Lin An tetap tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang munafik. "Ayah, bolehkah aku pergi?" "Tidak," jawab Lin Buei tegas. Jauh di lubuk hatinya, ia masih merasa enggan. Putranya telah bersikap bodoh dan dungu selama 16 tahun. Ia baru saja pulih, dan ayah dan anak itu bahkan belum sempat saling memahami sebelum mereka harus menghadapi situasi perpisahan. Jika bukan karena situasi ini, Lin Buei tidak akan membiarkan putranya pergi. Keluarga Lin telah menjadi keluarga satu garis keturunan selama 3 generasi. Di generasi Lin An, ia adalah satu-satunya yang tidak memiliki saudara perempuan. Ia bahkan lebih khawatir putranya akan tetap tinggal di ibu kota. Jika situasinya tidak berkembang seperti yang diharapkan di masa depan, bahkan nyawa putranya pun terancam. Faktanya, sebuah pembunuhan telah terjadi di Jalan Zuo, dan sejauh ini belum ditemukan petunjuk apapun. Lin An bertanya lagi, "Bisakah saya menunggu sampai ibu saya kembali sebelum pergi?" Hu Buei menggelengkan kepalanya, sikapnya tegas dan tidak perlu diragukan. Lin An menghela napas dan berkata, "Ayah, ini tidak boleh, dan itu tidak boleh." Ayah benar-benar berhati batu. "Baiklah, aku punya satu permintaan lagi." Hu Buei bingung antara tertawa atau menangis dan berkata, "An, ayah tidak akan menyembunyikannya darimu. Membiarkanmu pergi ke Sichuan kali ini hanyalah tindakan sementara. Ketika keadaan di ibu kota stabil, ayah akan memindahkanmu kembali. Selama statusnya tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan kekuasaan kekaisaran ini, memindahkan putranya kembali ke ibu kota akan sangat mudah di masa depan. Membiarkan putranya pergi ke Sichuan lebih awal hanyalah tindakan pencegahan dan mempersiapkan diri untuk skenario terburuk." Lin An berkata, "Ayah, aku tidak menyukai satupun dari 4 pelayan yang ayah tugaskan kepadaku." Mendengar hal ini, Lin Buei tak kuasa menahan tawa. "Kalau menurutmu mereka tidak kompeten, kenapa tidak kusuruh Lin Tianxiong tinggal di Sichuan untuk membantumu?" Lin Tianxiong diutus ke Sichuan olehnya untuk menjelaskan kepada keluarga Li tentang penganiayaan Lin An terhadap Tang Qingxuan, dan dia belum kembali. Lin An berkata, "Saya punya kandidat." Hu Buei bertanya, "Siapa?" Lin An berkata, "Dia adalah Murong Feiyan, kepala polisi prefektur Jingzhou." Hu Buei sedikit terkejut. Ia sungguh tidak menyangka bahwa orang yang direkomendasikan putranya adalah dirinya. Lin An berkata, "Dia terlibat dalam kasus saya dan diskors dari jabatannya di prefektur Jingzhou. Saat ini dia berada di rumah. Saya mengamati bahwa dia tidak hanya sangat cakap, tetapi juga sangat terampil dalam seni bela diri. Yang lebih luar biasa lagi adalah integritasnya, keberaniannya dalam menghadapi kekuasaan dan pengaruh. Perjalanan ke Sichuan adalah perjalanan yang panjang dan sulit, dengan gunung dan sungai yang membelahnya. Tanpa seseorang yang terampil dalam seni bela diri untuk melindunginya, keselamatannya sulit terjamin. Dengan hanya Liang Dazuang dan yang lainnya, jika terjadi sesuatu, bukankah mereka akan sama rentannya seperti seorang bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai? Bagaimana mungkin mereka peduli padaku?" Hu Buei tidak memiliki kesan mendalam tentang Murong Feiyan, tetapi kata-kata putranya membuatnya merenung. Memang, perjalanan ke Sichuan hampir 3.000 mil, dan sulit untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi. Tanpa seorang seniman bela diri yang terampil melindungi putranya, ia akan khawatir. Lin Buei berkata, "Li Jinhao dan Xiao Yijiao keduanya adalah pejuang yang terampil, mampu menghadapi 10 musuh sekaligus." Lin An berkata, "Mereka? Terakhir kali kita diserang di jalan. Kalau saja Murong Feiyan tidak menangkis panahku, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatmu."
Hu Buwei selalu merasa bahwa upaya putranya untuk merekomendasikan Murong Feiyan bukan hanya karena ia menghargai bakatnya. Ia mencoba mengingat bahwa polisi wanita, Murong Feiyan, cukup tampan. Mungkinkah anak laki-laki ini ingin menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati dan bahkan memenangkan hati Murong Feiyan? Melihat Lin Buwei ragu-ragu, Lin An tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Ayah bahkan tidak akan mengabulkan permintaan kecilku ini, kan? Hu Buwei bertanya, bisakah Murong Feiyan dipercaya? Lin An mengangguk dan berkata, aku bisa mempercayaimu. Hu Buwei berkata, lagi pula, dia dari prefektur Jingzhou. Aku akan bertanya kepada Tuan Hong tentang hal ini besok. Kita harus lihat apa pendapatnya. Lin An berkata, dia hanya seorang polisi. Dia harus melakukan apapun yang diperintahkan atasannya. Bagaimana mungkin dia punya pendapat? Prefektur Jingzhou tidak akan menolak bantuan sekecil itu. Hu Buwei memelototinya. Berpikir, wah, kenapa kau begitu tidak sabaran? Tidak ada yang lebih mengenal seorang putra daripada ayahnya. Kalau kau tidak berencana menemui Murong Feiyan, aku sudah akan mencungkil mataku sendiri. Kau akan pergi ke Sichuan dengan seorang polisi wanita yang cantik. Sebagai seorang putra, kau lebih menikmatinya daripada aku, sebagai seorang ayah. Lin Buwei masih khawatir. An, cepat atau lambat keluarga Li akan tahu tentang perjalananmu ke Sichuan. Membawa seorang polisi wanita bersamamu sepertinya agak tidak pantas, ya? Lin An berkata, ayah, apakah ayah khawatir aku akan terlibat skandal dengannya? Hu Buwei berkedip. Skandal? Bagaimana mungkin anak ini mengarang cerita seperti itu? Lin An berkata, jangan khawatir, aku punya hati tapi tidak punya keberanian untuk melakukannya. Dengan kemampuan bela dirinya, bahkan 100 orang sepertiku pun tidak akan bisa mendekatinya. Hu Buwei tertawa terbahak-bahak. Kekuatan seseorang tidak bergantung pada seni bela diri, dan bahkan Kaisar Dakang saat ini bukanlah seniman bela diri terhebat di dunia. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, akhirnya ia mengangguk dan berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya untukmu. Murong Feiyan tak pernah membayangkan Lin An akan mengincarnya. Dengan satu perintah pemindahan, ia ditugaskan untuk melayani Lin An. Ia akan menemaninya dalam perjalanan panjang, melintasi pegunungan dan sungai, menuju Kabupaten Qingyun di Sichuan. Lin An akan menjadi hakim daerah, sementara ia akan menggantikannya sebagai polisi biasa. Ya, benar, seorang polisi biasa. Sebelumnya, Murong Feiyan setidaknya berpangkat 8, tetapi sekarang setelah ia dipindahkan untuk melayani Lin An, bahkan Lin An hanya berpangkat 9. Pangkatnya benar-benar berbeda. Jing Zhaoyin Hong Baiki jelas merasa bersalah. Lagi pula, selama masa jabatannya di prefektur Jingzhou, ia telah memecahkan banyak kasus besar, memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepadanya. Ia terpaksa memberhentikannya kali ini. Gadis ini memiliki karakter yang sangat kuat dan tidak dapat menoleransi ketidakadilan, jadi wajar saja ia telah menyinggung banyak orang berkuasa. Meskipun si Jingde, hakim muda prefektur Jingzhou, adalah bawahannya, saudaranya, si Bu Cui, adalah menteri kepegawaian saat ini. Karena telah menyinggung keluarga si Jingde bersikeras agar Murong Feiyan dikeluarkan dari prefektur Jingzhou. Meskipun Hong Baiki mengagumi bakat Murong Feiyan, ia tidak mau berselisih dengan para sejarawan hanya karena seorang polisi rendahan, sehingga ia memutuskan untuk menskorsnya. Hong Baiki berasumsi bahwa dengan karakternya yang kuat, Murong Feiyan tidak akan pernah menerima keputusan ini, yang hampir seperti pengasingan, tetapi ia tidak menyangka bahwa Murong Feiyan akan setuju tanpa ragu. Murong Feiyan memahami betul situasinya. Setelah menyinggung keluarga si, ia mendapati dirinya berada dalam posisi yang sulit di prefektur Jingzhou. Meskipun Hong Baiki telah menyatakan bahwa penangguhannya hanyalah masalah kenyamanan dan bahwa ia akan dipekerjakan kembali setelah situasi mereda, bahkan saat itu pun, akan sulit baginya untuk dipromosikan. Selama bertahun-tahun bertugas di prefektur Jingzhou, ia telah menyaksikan segala macam penyalahgunaan wewenang, di mana para pejabat saling melindungi dan tidak ada rasa keadilan atau kebenaran. Jauh di lubuk hatinya, ia memendam rasa jijik dan dendam yang mendalam terhadap keadaan birokrasi ibu kota yang buruk dan kacau. Ketika orang merasa tertekan, mereka sering mendambakan perubahan suasana dan perjalanan keluar. Jadi setelah Hong Baiki mengusulkannya, Murong Feiyan setuju tanpa ragu, hanya untuk keluar dan bersantai. Jika ia merasa tidak bahagia di Kabupaten Qingyun, ia bisa pergi begitu saja. Paling buruk, ia bisa mengundurkan diri dari tugas resminya. Tidak perlu khawatir tidak memiliki tempat tinggal di dunia yang besar ini. Pada hari Lin An meninggalkan Beijing, Lin Buwei tidak memilih untuk mengantarnya. Bukan karena ia kejam sebagai seorang ayah, melainkan karena ia tidak menyukai suasana perpisahan, apalagi hari ini ada sidang pengadilan penting. Lin An juga orang yang riang. Ia bangun pagi-pagi dan pergi ke kamar ayahnya untuk berpamitan. Percakapan antara ayah dan anak itu sangat sederhana. Lin Buwei berkata, pagi sekali. Ia ingat anak ini dulu tidur sampai ia bangun sendiri.
Sepertinya ini pertama kalinya dalam ingatannya ia bangun pagi untuk memberi penghormatan. Lin An berkata, ayo berangkat pagi-pagi agar kita bisa menjelajahi lebih banyak tempat di siang hari. Hu Buei mengangguk, apakah kalian semua siap? Lin An berkata, hampir. Selamat jalan. Lin An mengangguk dan berbalik untuk keluar ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berlutut di tanah dan bersujud kepada Lin Buei 3 kali. Setelah itu, ia bersujud 3 kali lagi. Hu Buei berkata, cukup. Cukup. Lin An berkata, ketiga ini untuk ibuku. Ketika dia kembali, tolong berikan ini untukku. Kesedihan Lin Buei yang awalnya agak terobati oleh kata-kata putranya. Ia bercanda, bajingan, kau memanfaatkanku. Aku tidak memanfaatkanmu, ibuku yang melakukannya. Lin An berdiri tanpa menunggu ayahnya membantunya. Ia melambaikan tangan kepada ayahnya dan berkata, aku pergi dulu. Jangan mengantarku. Kumohon jangan mengantarku. Ayah sudah sangat tua, menangis dan mempermalukan diri sendiri. Hu Buei tertawa dan berkata, apakah saya benar-benar menyukai orang yang banyak menangis? Lin An berbalik dan pergi, berjalan menuju pintu dengan tatapan kosong, jaga baik-baik ibuku, dan jaga dirimu juga. Hu Buei memandangi punggung putranya yang tinggi dan tegap, dan merasa sangat terharu. Ia tiba-tiba merasa putranya telah benar-benar dewasa. Lin An tidak memiliki ikatan dengan ibu kota. Jika harus mengatakan siapa dirinya, seharusnya Huo Xiaoru. Sayang sekali dia tidak punya waktu untuk mengembangkan perasaan dengannya. Perjalanan ke Sichuan panjang dan sulit. Meskipun Huo Xiaoru mengatakan bahwa dia mungkin akan pergi ke Sichuan tahun depan, semuanya masih belum diketahui. Paling-paling, mereka hanya bisa dianggap memiliki kesan yang baik satu sama lain. Jauh dari berkembang menjadi kasih sayang dan cinta yang mendalam. Tentu saja, tidak ada harapan. Keempat pelayan sudah menyiapkan kereta dan kuda. Meskipun mereka semua tersenyum, setiap senyum tampak dipaksakan. Tak seorang pun ingin mengikuti tuan muda ini ke Sichuan. Jarak dari ibu kota ke Sichuan lebih dari 3.000 mil. Perjalanan darat saja akan memakan waktu hampir sebulan. Terlebih lagi, Sichuan terletak di daerah terpencil. Kabupaten Qingyun, tempat tujuan mereka, sulit ditemukan di peta. Tentu saja, kondisinya dalam segala hal tidak dapat dibandingkan dengan ibu kota. Sementara Liang Dazuang, yang tanpa keluarga, relatif mudah dijual, Lin Fu, Li Jinhao, dan Xiao Yijiao semuanya memiliki keluarga. Kali ini, mereka terpaksa pergi ke Sichuan dan menghadapi perpisahan yang panjang dari keluarga mereka. Para pria ini sudah terbiasa dengan rumah Shangshu, dan tentu saja, mereka enggan menderita di Sichuan, terutama meninggalkan istri dan anak-anak mereka, yang niscaya akan merasakan sakitnya kerinduan. Lin An bisa melihat rasa malu dan enggan dari senyum mereka. Ia berkata sambil tersenyum, pikirkan baik-baik. Perjalanan kita ke Sichuan akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun, dan paling lama 3 sampai 5 tahun. Kalau kalian benar-benar tidak ingin pergi, jangan memaksakan diri. Liang Dazuang berkata, Tuan muda, saya harus pergi. Kemanapun Tuan pergi, saya akan mengikuti Tuan. Orang ini tahu bahwa apa yang telah diputuskan tidak dapat diubah, jadi ia segera menunjukkan kesetiaannya. Hofer berkata, Guru, kami semua sungguh ingin pergi. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak pergi, itu berarti kehilangan pekerjaan, jadi mereka hanya bisa berpura-pura bersedia. Lin An tahu apa yang dikatakannya tidak benar. Hofer punya 3 anak di rumah. Dengan kepergiannya, istrinya harus mengurus keluarga sendirian. Ia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu kembali setelah kita sampai di Sichuan. Gajiku tidak seberapa. Aku tidak mampu membiayai kalian yang makan gratis. Beberapa orang tercengang dan buru-buru berkata, Tuan muda, kami tidak berniat kembali. Kami semua ingin pergi bersamamu dengan tulus. Karena sudah lama bersama Lin An, mereka semua tahu bahwa tuan muda ini sangat cerdas. Jangan dengarkan kata-katanya yang masuk akal, karena siapa tahu kalau dia sengaja menipu untuk menguji kesetiaan mereka. Lin An berkata, orang-orang munafik. Pikiran kalian semua tergambar jelas di wajah kalian. Aku sudah bilang ke ayahku bahwa begitu kita sampai di Sichuan, aku akan membiarkan kalian kembali. Ketika beberapa orang mendengar bahwa Lin Buei telah setuju, yang berarti mereka hanya perlu mengawal Lin An sepanjang jalan menuju Sichuan, alih-alih menemaninya menderita di Sichuan. Semangat mereka tiba-tiba menjadi tinggi, menyapu bersih depresi dan kesedihan mereka sebelumnya. Hofer sudah menyiapkan kereta kuda, tetapi Lin An memilih untuk tidak menungganginya, melainkan menunggang kuda. Kuda itu adalah kepingan salju yang dipilihkan khusus oleh Hofer untuknya. Setelah berlatih beberapa lama, kemampuan berkuda Lin An menjadi sangat mahir. Ia dapat melangkah ke Sanggurdi, naik ke atas kuda, dan melakukan seluruh rangkaian gerakan dengan sangat mudah. Saat mereka berlima keluar dari gerbang utama Shangshu Menshan, mereka mendapati Murong Feiyan, mengenakan tunik biru dan jubah hitam, menunggu dengan tenang di luar, di atas seekor kuda hitam. Melihat Murong Feiyan, Lin An tidak dapat menahan senyum.
Giginya yang putih dan rapi tampak mencolok di bawah sinar fajar biru keabu-abuan. Wajah Murong Feiyan bahkan tak menunjukkan senyum sedikit pun. Matanya yang jernih di bawah alisnya yang setajam pedang menatap tajam ke arah Lin An. Tanpa sepatah kata pun, ia memutar kepala kudanya dan menuju gerbang barat ibu kota. Ia tidak memacu kudanya, sehingga Lin An dengan mudah mengikutinya. Ia mengambil kendali dan menunggang kuda di sampingnya. Ia melirik wajah dingin Murong Feiyan dan berbisik, "Apa kau tidak senang?" Murong Feiyan mengabaikannya. Sekeras apapun Lin An bertanya, ia tetap diam, yang membuat Lin An sangat malu dan bosan. Ia berpikir, sepertinya aku benar-benar menyinggung perasaannya dengan memanfaatkan hubungan ayahku untuk mengirimnya ke Sichuan menemaniku kali ini. Tapi itu tidak masalah. Jalan di depan masih panjang, dan aku rasa kau tidak bisa terus berpura-pura bodoh. Rombongan itu berjalan perlahan. Setelah meninggalkan gerbang kota, Murong Feiyan jelas memacu kudanya dan berjalan di depan. Lin An mengikutinya dari belakang, diikuti Li Jinhao dan Xiao Yijiao. Lin Fu mengemudikan kereta kuda, diikuti Liang Dazuang yang menunggang kuda di belakang. Paviliun Tenli sudah terlihat. Meskipun matahari baru saja terbit di timur, paviliun itu sudah penuh sesak dengan orang-orang yang berpamitan. Langkahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ia tidak memiliki kerabat atau teman di ibu kota. Bahkan di antara mantan atasannya di prefektur Jingzhou, hanya Jingzhou Yin Hongbaiki yang tahu ia akan pergi ke Sichuan. Mengingat status Hongbaiki, ia tentu tidak akan bangun sepagi ini untuk mengantar seorang polisi rendahan pergi. Lin An mengira tak seorang pun akan mengantarnya. Ayahnya sedang di rumah bersiap untuk pergi ke pengadilan, dan ia tidak punya banyak teman di ibu kota. Ia belum mengumumkan rencananya untuk menduduki jabatan di Sichuan. Kecuali beberapa orang, hanya sedikit yang tahu bahwa ia akan meninggalkan ibu kota untuk menduduki jabatan. Namun, ketika ia melewati paviliun, ia melihat sekelompok orang datang dari kejauhan. Orang yang memimpin mereka berseru dengan hangat, "Saudara! Saudara!" Semua orang menoleh ke arah suara itu dan menyadari bahwa orang yang berteriak saudara sebenarnya adalah Si Suedong, putra kesayangan Menteri Personalia Si Bucui. Orang yang ia panggil saudara tentu saja adalah Lin An. Ia dan Lin An adalah saudara angkat. Meskipun masing-masing memiliki motif tersembunyi, status mereka sudah terkonfirmasi. Si Jingde, Xiaoyin dari prefektur Jingzhou, bahkan menyaksikan hubungan mereka. Lin An tak pernah menyangka pria ini akan datang menyelamatkannya. Murong Feiyan mengendalikan kudanya dan menatap Lin An dengan tatapan dingin penuh penghinaan. Ia tidak meremehkan Lin An, melainkan Si Suedong. Skorsinya sepenuhnya karena si brengsek ini. Lin An dan Si Suedong, yang telah bertarung sampai mati hari itu, kini telah menjadi saudara angkat. Satu-satunya cara untuk menggambarkan mereka adalah dengan mengatakan bahwa mereka memiliki aura yang sama, seperti serigala dan rubah, seperti ular dan tikus di sarang yang sama. Lin An turun dari kudanya, gerakannya terlihat agak canggung. Keterampilan berkudanya kurang. Ia melemparkan kendali ke arah Xiao Yijiao di belakangnya, lalu tersenyum dan mendekati Si Suedong, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kakak, apa yang membawamu ke sini?" Ia tahu dalam hatinya bahwa Si Suedong adalah putra Menteri Personalia, Si Bucui, dan pasti sudah mendengar tentang kepergiannya. Tapi mengapa ia datang pagi-pagi sekali untuk mengantarnya? Apakah itu pertanda buruk atau baik? Tak heran jika Lin An bingung. Meskipun ia dan Si Suedong menjadi saudara angkat, itu semata-mata karena situasi saat itu. Mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain, bahkan saling memaki saat mengucapkan sumpah persaudaraan. Mereka sama sekali bukan saudara. Si Suedong berjalan mendekat dan dengan hangat menggenggam lengan Lin An. "Saudaraku, kudengar kau akan pergi ke Kabupaten Qingyun, Sichuan, untuk menduduki jabatan barumu, jadi aku bangun pagi-pagi untuk mengantarmu." Terlepas dari apakah orang itu tulus atau tidak, setelah semuanya menjadi seperti ini, Lin An hanya bisa berpura-pura tersentuh. "Saudaraku, kau begitu baik padaku." Ia merasa sedikit bingung. Pria tua itu juga berkata bahwa ia harus merahasiakannya. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Lihat, Si Suedong bahkan menyelidiki dengan jelas di mana ia pernah menjabat sebagai pejabat. Si Suedong mengumpat dalam hati dasar orang tua, "Andai saja aku bisa mengulitimu dan mencabut urat-uratmu." Ia mendesah dan mengeluh, "Kau tidak mengatakan hal sebesar itu padaku. Kalau saja aku tidak mendengar ayahku menyebutkannya tadi malam, aku hampir melewatkan kesempatan untuk mengantar adikku pergi." Apapun yang dipikirkan orang ini dalam hatinya, ia tetap bersikap seperti saudara kandung Lin An. Lin An berpikir dalam hati, entah kamu tulus atau tidak, kamu adalah orang pertama yang bisa bangun sepagi ini dan menunggu di sini untuk mengantarku pergi. Si Suedong menoleh ke belakang dan berkata, "Bawakan anggur." Beberapa pelayan mengikutinya dari dekat. Salah satu pelayan membawa nampan berisi 2 mangkuk anggur mewah, sementara yang lain membawa kendi anggur. Mereka membuka kendi di hadapan Lin An dan menuangkan anggur bening ke dalam mangkuk-mangkuk anggur. Begitu kendi anggur dibuka, aromanya langsung memenuhi udara. Si Suedong mengambil salah satu mangkuk dan menyerahkannya kepada Lin An dengan kedua tangan,
sambil berkata, "Saudaraku, semangkuk anggur ini mendoakan perjalananmu aman." Lin An berpikir dalam hati, karena ia sedang berada di hadapan kaisar, ia tak akan berani meracuni anggur. Ia mengambil semangkuk anggur dan meneguknya sekaligus. Setelah selesai, si Suedong segera menuangkan semangkuk anggur lagi untuknya dan mengangkatnya kembali, sambil berkata, "Dengan semangkuk anggur kedua ini, kuharap masa depanmu cerah dan kariermu lancar." Sungguh kata-kata yang indah dan penuh keberuntungan. Lin An mengambil mangkuk anggur dan menatap si Suedong lalu berkata, "Kakak, mengapa hanya aku yang minum dan kamu tidak?" Si Suedong berkata, "Kau akan melakukan perjalanan panjang. Sebagai saudaramu, aku ingin menawarkan 3 mangkuk anggur dan bersulang bersamamu." Lin An berpikir, "Astaga, kau hanya ingin membuatku mabuk. Lagi pula, kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi. Jadi 3 mangkuk lagi pun tidak masalah. Lagi pula, mereka sudah bangun pagi-pagi sekali untuk menunggu di luar paviliun hanya untuk mengantarnya pergi. Jadi meskipun itu palsu, ia harus menghargainya." Jadi, Lin An pun menghabiskan mangkuk kedua. Si Suedong menuangkan semangkuk anggur ketiga, akhirnya setuju untuk meminumnya bersama Lin An. Ia berkata dengan lantang, "Gunung tetap tak berubah, sungai mengalir abadi. Semoga persahabatan kita tetap tak berubah meskipun kita terpisah ribuan mil." Tahu nggak, cowok ini jago banget bikin kata-kata. Padahal, mereka berdua paham kalau persahabatan mereka buruk, dan itu tetap sama, yaitu balas dendam harus dibalas, dan keadilan harus ditegakkan. Mereka berdua menghabiskan semangkuk anggur hampir bersamaan, dan Lin An hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Si Suedong menambahkan, "Kakak, aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu." Lin An berkata, "Bagaimana aku bisa begitu malu?" Si Suedong berkata, "Kau harus menerima hadiah ini." Ia pertama-tama menyerahkan sebuah gulungan kepada Lin An, sambil berkata, "Saudaraku, perjalanan ke Sichuan panjang dan sulit. Aku sudah membuatkan 2 atlas untukmu. Yang pertama ini peta." Lin An sudah memiliki peta itu dan menganggapnya biasa saja. Namun, ketika ia membukanya, ia melihat peta itu ditandai dengan tanda warna-warni yang istimewa. Lin An mengedipkan matanya. Dengan otaknya, ia tidak memahaminya pada pandangan pertama. Si Suedong tersenyum dan berkata, "Peta ini disebut peta petik bunga. Aku telah menyusun dan menggambarnya secara khusus. Dari ibu kota hingga Kabupaten Qingyun di Sichuan, semua tempat yang paling menyenangkan dan menarik ditandai di atasnya. Selain itu, bintang-bintang teratas di setiap tempat ditandai dengan jelas. Kakak, aku tidak sempat pergi bersamamu, tetapi dengan peta ini, kau bisa yakin bahwa perjalananmu tidak akan membosankan dan sepi. Kau bisa menikmatinya sampai ke Sichuan. Hehe, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup daripada ini." Lin An menghela napas dalam hati, orang ini benar-benar tidak punya integritas moral. Pasti butuh banyak usaha untuk membuat peta seperti ini. Si Suedong berkata, "Saya menggunakan bintang untuk menandai level. Semakin tinggi bintangnya, semakin tinggi pula nilainya." Lin An hampir tertawa terbahak-bahak. Ia menunjuk lingkaran itu dan bertanya, "Apa arti lingkaran ini?" Lingkaran-lingkaran itu tentu saja tempat-tempat teratas. Jangan lewatkan paviliun Huancai dan paviliun Xiaoxiang. Ia secara khusus menunjukkan 2 tempat ini, yang ia beri 4 lingkaran secara berlebihan, hampir menyamai Audi. Lin An menyimpan foto itu dan berkata sambil tersenyum, "Kak, kenapa tidak temani aku sampai ke Sichuan saja? Sepertinya kamu sudah sangat hafal rutenya." Si Suedong berkata, "Aku belum pernah keluar dari ibu kota. Aku tahu persisnya, tapi aku hanya pernah mendengarnya dan belum pernah ke sana sendiri. Kakak, aku ingin kau memanfaatkan kesempatan ini untuk membantuku menyelidiki. Sekembalinya kau ke ibu kota, aku akan mengadakan pesta penyambutan untukmu dan kau bisa menceritakan semua kisah ini kepadaku." Lin An mengangguk. Si Suedong kemudian mengeluarkan sebuah foto lagi. Lin An mengambilnya, melihatnya, dan segera menutupnya. "Wow, orang ini benar-benar memberiku foto." Ia langsung mengerti apa yang dimaksud si Suedong. Kakak angkatnya ini memberikannya sebagai buku sains populer, mendorongnya untuk berlatih keras, berani mencoba, dan berusaha keras untuk meningkatkan kemampuannya. Ia benar-benar merasa sedikit geli sekaligus malu. Si Suedong memang orang yang luar biasa. Setelah menyimpan kedua foto itu, si Suedong juga memberinya hadiah, sebotol penuh pil Sanbian. Lin An yakin orang ini tidak punya niat baik. Jika dia mendengarkannya, dia pasti sudah mati sebelum sampai di Sichuan. Sungguh licik menggunakan cara seperti itu untuk membalas dendam. Si Suedong berkata dengan misterius, "Botol ini khusus dibuat untukku oleh New Deman, dokter jenius dari Balai King New. Botol ini sangat berharga. Dulu aku menyimpannya sendiri dan enggan memberikannya. Hanya karena kau saudaraku, aku memberimu botol sebesar ini." Lin An mengucapkan terima kasih berulang kali dan harus mengakui bahwa si Suedong adalah orang paling hina dan vulgar yang pernah ditemuinya. Meskipun tampak tinggi dan tampan, hatinya bukanlah orang yang baik. Kepalanya penuh dengan ide-ide kotor.
Ia adalah contoh tipikal orang yang hanya pamer tanpa substansi. Si Suedong telah memberinya begitu banyak hadiah, dan Lin An, seorang pria yang menghargai timbal balik, tak sanggup meninggalkannya tanpa apapun. Namun, ia menyadari ia tidak membawa apapun, dan tiba-tiba sebuah ide muncul. Ia teringat kereta mewah yang dijanjikan Su Zhengying, Menteri Pendapatan, kepadanya. Ia merangkul bahu si Suedong dan berkata, "Saudaraku, sebelum aku pergi, aku sudah meminta Su Zhengying untuk memesankan kereta yang bagus untukmu. Kereta itu akan siap dalam 2 hari. Pergilah langsung kepadanya dan katakan padanya aku yang menyuruhmu mengambilnya." Si Suedong berkata, "Bagaimana aku bisa begitu malu? Persembahan semacam ini sudah menjadi ritual yang biasa bagi Lin An. Lagi pula, ia tidak akan membutuhkannya lagi. Jadi itu hanyalah kesempatan untuk membalas budi si Suedong." Ia menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam, berkata, "Saudaraku, setelah perjalanan panjang, akhirnya kita harus mengucapkan selamat tinggal. Mari kita ucapkan selamat tinggal sekarang. Saat kau kembali ke Beijing, kita akan minum dan mengobrol sampai mabuk." Lin An tiba di tunggangannya, berniat menungganginya untuk menunjukkan kemegahannya. Sayangnya, ia melewatkan Sang Gurdi, dan Xiao Yijiao, yang menangkapnya tepat waktu, menyelamatkannya dari jatuh. Lin An tertawa getir, dan Xiao Yijiao berlutut dengan satu kaki. Lin An menginjak kaki Xiao Yijiao yang tertekuk, memungkinkannya untuk naik ke atas kuda. Dia menggenggam tinjunya di atas kuda dan berkata, "Saudaraku, silakan kembali." Lalu melaju ke depan. Saat ia mengucapkan selamat tinggal kepada si Suedong, Murong Feiyan sudah berjalan jauh. Ia selalu iri pada kejahatan dan membenci si Suedong, putra pejabat yang hina, dan ingin segera membunuhnya. Melihat Lin An begitu dekat dengan pria ini, bahkan memanggilnya saudara, ia merasa seperti serigala dan tikus di sarang yang sama. Ia segera berkuda pergi, ingin menghindari melihatnya. Sejak pertemuan mereka hari ini, Murong Feiyan bersikap dingin dan sedingin es, tidak berbicara sepatah kata pun kepada Lin An. Lin An diam-diam curiga bahwa Murong Feiyan benar-benar marah padanya. Lagi pula, ia pernah berpangkat 8, namun kini ia harus mengikutinya, seorang pejabat rendahan 9, ke Kabupaten Qingyun, lebih dari 3.000 mil jauhnya, untuk menduduki jabatannya dan menjadi atas perintahnya, seorang hakim daerah 9. Siapapun pasti akan merasa kehilangan dan sedih. Namun kemudian ia berpikir, jika ia benar-benar tidak ingin pergi, ia bisa saja menolak. Lagi pula ia diskors, jadi ia bisa saja mengundurkan diri. Karena ia telah setuju untuk pergi, itu membuktikan bahwa ia telah menerima pengaturan itu di dalam hatinya. Kali ini, Lin An tidak mengejar mereka. Ia hanya mengikuti dari kejauhan. Awan berapi, membawa matahari pagi keemasan, perlahan naik dari punggung gunung di kejauhan, menyebarkan sinar melengkung ke langit hijau pucat. Setitik kabut pagi masih melayang di atas ladang hijau, dengan cepat mencair di bawah sinar matahari keemasan, meresap ke dalam tanah. Tetesan embun berkilauan berputar-putar di rerumputan. Angin pagi menggoyangkan pepohonan poplar yang berjajar di sepanjang jalan. Daun-daun hijau lembutnya memantulkan sinar matahari, berkilauan dengan rona keemasan yang cemerlang. Di jalan resmi di luar ibu kota, terdapat paviliun panjang setiap 10 mil dan paviliun pendek setiap 5 mil. Setelah melewati paviliun panjang dan menoleh ke belakang, tembok kota ibu kota tampak seperti garis abu-abu panjang dan sempit di bidang pandang. Jumlah pejalan kaki di jalan perlahan berkurang. Menatap ke depan, saya melihat sebuah paviliun dengan atap heksagonal, genteng hijau, dan pilar merah di kejauhan. Sebuah kereta kuda terparkir di samping pohon besar di depan paviliun, dan sesosok anggun berbaju putih berdiri di dalamnya, mengamati. Murong Feiyan mengendalikan kudanya. Ia sudah melihat dengan jelas bahwa gadis di paviliun itu adalah penari terkenal Huo Xiaoru. Huo Xiaoru juga melihat Murong Feiyan dan mengangguk setuju sambil tersenyum. Senyum tersungging di bibir Murong Feiyan. Meskipun ia dan Huo Xiaoru baru bertemu sekali, ia memiliki kesan yang baik tentang wanita berbakat ini. Karena Lin An tertinggal di belakangnya, ia melihat Huo Xiaoru sedikit lebih lambat. "Orang kepercayaanmu sudah datang, kenapa kau tidak cepat-cepat?" Ini pertama kalinya Murong Feiyan berinisiatif berbicara dengan Lin An. Jarang sekali ia tidak menunjukkan perlawanan terhadap kehadiran Huo Xiaoru. Lin An tersenyum dan berkata, "Tunggu aku. Aku akan segera kembali." Ia menunggang kudanya ke paviliun. Beberapa pelayan ingin mengikutinya, tetapi Murong Feiyan menahan mereka. "Bukan urusanmu. Menjauhlah dan tenangkan diri." Liang Dazuang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kapten Murong benar. Jangan pergi ke sana. Tuan muda sedang mencari gadis." Istilah menjemput gadis bagi Murong Feiyan terasa baru sekaligus agak aneh. Ia mengerutkan kening dan melirik Liang Dazuang. Para pelayan ini telah menyaksikan langsung kemampuan bela diri Murong Feiyan yang luar biasa dan mengerti bahwa bahkan jika mereka menyerangnya secara langsung, mereka bukanlah tandingannya. Ini adalah era di mana kekuatan adalah yang terpenting, dan siapapun yang memiliki tinju terkuatlah yang memegang keputusan akhir. Jadi,
Mereka dengan patuh menutup mulut dan berhenti berbicara. Jika kedatangan si Suedong di pavilion 10 mil untuk mengantarnya merupakan kejutan bagi Lin An, maka kedatangan Huo Xiaoru merupakan kejutan yang sepenuhnya. Pertemuan ini bukanlah suatu kebetulan. 15 mil dari ibu kota, Huo Xiaoru telah memilih pavilion 15 mil yang jarang penduduknya. Lin An tahu bahwa, meskipun ia bukan teman baginya, ia jelas lebih dari sekadar teman. Lin An menatap kereta dan bertanya-tanya di mana kusirnya ketika Wan Er menjulurkan kepala kecilnya dari balik tirai, tersenyum dan melambaikan tangan, memperlihatkan dua gigi kelinci yang lucu, lalu segera menariknya kembali. Ia jelas tahu bahwa tidak pantas baginya untuk menyela pembicaraan mereka. Lin An melangkah masuk ke pavilion. Huo Xiaoru, dengan tangan terlipat di belakang punggung, tersenyum setenang bunga krisan sambil menatapnya. Meskipun kepergian mereka sudah dekat, dan meskipun Lin An mencari dengan tekun, ia tidak menemukan jejak kesedihan atau nostalgia di mata Huo Xiaoru yang jernih dan indah. Huo Xiaoru memiliki ketenangan yang luar biasa. Ekspresinya tak tergoyahkan. Ia bertanya-tanya apakah ia memang selalu seperti ini, atau apakah Lin An belum menyentuh hatinya. Lin An mengikuti jejak Huo Xiaoru dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Keduanya berdiri saling berhadapan. Lin An bertanya, apakah kau di sini hanya untuk mengantarku pergi? Atau kau tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk jalan-jalan di Sichuan bersamaku? Huo Xiaoru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak satupun. Oh, tampaknya aku terlalu sentimental. Huo Xiaoru berkata, aku hanya ingin memastikan apakah yang kau katakan tentang menggunakan jari kaki untuk menopang berat badan sendiri itu benar? Ia mengetuk-ngetukkan jari kakinya pelan, dan sosok rampingnya berdiri dengan anggun. Lin An tidak menyangka ucapannya yang asal-asalan akan menarik perhatian Huo Xiaoru. Tarian pointe yang ia bicarakan pada dasarnya adalah balet. Meskipun Huo Xiaoru adalah penari papan atas, ia tidak pernah berpikir untuk menggunakan jari-jari kakinya untuk menopang berat badannya. Dalam hati, ia berharap Huo Xiaoru datang jauh-jauh untuk mengantarnya, alih-alih untuk meminta nasihat. Pemahaman tari Huo Xiaoru yang luar biasa membawanya ke tingkat pemahaman yang benar-benar baru dari kata-kata Lin An. Meskipun ia belum memahami esensi balet yang sebenarnya, gerakan-gerakannya sudah sangat dekat. Namun, sandal bersulam di kakinya jelas tidak cocok untuk balet. Lin An tersenyum dan berkata, agak menarik, tapi sepatunya salah. Ia mengeluarkan sebatang arang. Kaligrafi kuasnya kurang bagus, jadi setelah mencari beberapa saat, akhirnya ia menemukan alat yang cocok. Ia bertanya kepada Huo Xiaoru, apakah kamu punya kertas? Huo Xiaoru tertegun saat melihat arang aneh di tangannya, tetapi dia segera menyadari bahwa itu pasti pena yang dibawa Lin An. Lin An berkata, kertas toilet juga bisa. Menurutnya, wanita biasanya membawa beberapa barang ini. Huo Xiaoru, tentu saja, tidak tahu apa itu tisu toilet, jadi dia berbisik, Wan Er, ambilkan tisu beras. Lin An segera membentangkan kertas nasi di atas meja batu di pavilion. Pertama-tama, ia menggambar sepasang sepatu balet. Lin An bisa dibilang cukup pandai melukis. Jika ia tidak memilih pengobatan di kehidupan sebelumnya, ia mungkin telah menjadi seorang pelukis. Rahasia terbesar sepatu balet adalah kotak sepatu yang memungkinkan penari menari jinjit. Kotak sepatu ini tersembunyi di dalam jari kaki. Kotak sepatu ini sebenarnya adalah lapisan keras yang menutupi jari kaki dan sebagian telapak kaki. Lin An menggambar dengan cepat dan lincah di atas kertas nasi dengan arang di tangannya. Huo Xiaoru hanya mengenalnya karena bakat sastra dan kecerdasannya, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia juga ahli dalam kaligrafi dan melukis. Namun, ia belum pernah melihat metode melukis seperti ini sebelumnya, dan bahkan kuasnya pun terasa asing. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat seseorang melukis dengan arang. Namun, sapuan kuas Lin An sungguh luar biasa, dan hanya dengan beberapa sapuan, lukisannya menjadi hidup. Lin An menjelaskan, kotak sepatu biasanya terbuat dari 6 lapis kain goni biasa atau kain kasar lainnya yang direkatkan. Ujung sepatu tidak boleh terlalu keras atau terlalu lunak, dan juga tidak mudah robek. Bahan sepatu biasanya terbuat dari satin, dengan warna peach dan merah muda sebagai warna yang paling umum. Jika Anda ingin menari pointe dengan baik, Anda harus memiliki sepatu yang tepat. Jika tidak, Anda tidak akan bisa bergerak bebas, dan jari-jari kaki Anda mudah cedera. Huo Xiaoru mengerjap, matanya yang indah berbinar-binar penuh semangat. Mengingat sikapnya yang tenang, ia jarang menunjukkan gejolak emosi seperti itu. Tuan Lin benar-benar berpengetahuan luas. Lin An, yang bertekad untuk membantu, hanya membuat sketsa beberapa gerakan balet lagi. Huo Xiaoru memperhatikan dari samping, benar-benar terpana olehnya. Tanpa disadarinya, Lin An hanya pamer untuk mencapai efek ini. Ia tidak tahu kapan akan kembali. Dengan kecantikan Huo Xiaoru yang tak tertandingi, pasti banyak pengagum dan pelamarnya. Jika ia tidak bisa memanfaatkan momen ini dan memperdalam kesan gadis ini padanya, ia takut saat mereka bertemu lagi, kubis yang indah ini akan direnggut oleh seekor babi. Selain itu, dengan kemampuan menggambarku, meskipun aku tidak bisa membuatmu jatuh cinta padaku, aku pasti akan membuatmu merindukanku.
Tata letak ini sungguh menyedihkan. Aku telah merevisinya beberapa kali. Semoga kali ini lebih baik. Mohon kumpulkan dan rekomendasikan, dan mohon pilih Dream Cup. Lin An bukanlah penari balet profesional, jadi ia hanya ingat beberapa gerakan. Setelah selesai menggambar, ia dengan santai membuang sisa batang arang dan bertepuk tangan. Hanya itu yang saya ingat, katanya. Nona Huo sangat cerdas. Saya yakin Anda akan dapat memahami beberapa rahasia tari pointe dari sini. Ia melirik sekelompok orang yang menunggunya di kejauhan dan berbisik, mungkin aku harus pergi sekarang. Ia menatap wajah Huo Xiaoru yang begitu cantik dan mempesona, lalu berkata, aku ingin tahu apakah Nona Huo masih akan mengingatku saat kita bertemu lagi nanti? Wajah cantik Huo Xiaoru dibalut perona pipi yang lembut, dan bulu matanya yang panjang dan hitam berkibar. Ia berbisik, Xiaoru jangan sampai lupa. Sebaliknya, aku khawatir saat itu, Tuan tidak akan ingat siapa Xiaoru. Lin An berkata dengan penuh kasih sayang, itu sudah terukir di hatiku. Huo Xiaoru menggigit bibirnya. Tatapannya selembut mata air, namun raut wajahnya penuh keraguan. Meskipun Huo Xiaoru mengagumi bakat Lin An, ia lebih mengenal identitasnya. Mungkin hubungan mereka hanya sebatas saling mengagumi. Bagaimana mungkin ia berharap seorang bangsawan seperti Lin An mengingat seorang penari rendahan? Memikirkan hal ini, senyum di wajah Huo Xiaoru langsung lenyap. Ia melambaikan tangan kepada Wan Er yang sedang memegang sebuah gulungan di tangannya. Lin An melihat bahwa itu adalah lukisan lain. Sepertinya hadiah paling populer di era ini adalah benda ini. Sepertinya jika ia ingin memenangkan hati para wanita cantik di masa depan, ia harus mulai dari sini dan mengasah keterampilan melukisnya. Lin An mengambil gulungan itu dan tersenyum pada Huo Xiaoru. Tentang apa itu? Huo Xiaoru berkata dengan malu-malu, tunggu sampai kamu sampai di Qingyu dan lihat. Lin An melihat ekspresi malu-malunya dan berpikir, mungkinkah dia sedang menggambar potret polos untukku? Kalau tidak, kenapa dia begitu malu? Ia mengangguk dan dengan hati-hati menyimpan lukisan itu. Meskipun ia merasa enggan, ia juga tahu bahwa ia harus mengucapkan selamat tinggal pada akhirnya. Karena ia akan pergi, ia mungkin juga pergi dengan gaya. Ia membungkuk kepada Huo Xiaoru dan berkata, hati-hati. Lalu ia melangkah menghampiri putrinya yang cantik. Ia menghampiri kuda kepingan salju, menginjak sang gurdi dengan satu kaki, mengerahkan seluruh tenaga, dan siap menunggangi kuda itu dengan gerakan yang sangat anggun, meninggalkan Huo Xiaoniu dengan pemandangan belakang yang tak terlupakan dan anggun. Sayangnya, kuda kepingan salju itu tidak terlalu kooperatif. Tadinya ia berdiri diam, tetapi begitu kaki Lin An meninggalkan tanah, ia tiba-tiba bergerak maju selangkah. Kesalahan kecil saja dapat mengakibatkan kerugian besar, jadi langkah ini mengubah posisi Lin An. Ia menunggangi pantat kuda, lalu meluncur turun mengikuti lengkungan melingkar pantat kuda, lalu jatuh ke tanah dengan cara yang sangat tidak anggun di depan Huo Xiaoru. Huo Xiaoru berteriak kaget, bergegas menghampiri Lin An hampir bersamaan dengan Wan Er. Lin An bereaksi cepat, sudah bangkit dari tanah sebelum mereka sampai padanya. Ia menahan rasa sakit di pantatnya dan menyeringai, itu kecelakaan, kecelakaan, benar-benar kecelakaan. Tawa Liang Dazuang terdengar dari kejauhan. Ia berusaha sekuat tenaga menahan tawa, tetapi ia merasa adegan Lin An jatuh itu sangat lucu. Seolah-olah ada yang menggelitik keanehan kecilnya dan ia tak bisa mengendalikannya. Konon, pria ini memiliki selera humor yang rendah dan akan langsung ketakutan setelah tertawa. Tuan muda ini bukan orang yang mudah ditipu. Ia pasti akan membencinya karena tertawa terbahak-bahak sementara yang lain menahannya. Ia diam-diam menoleh. Namun, Lin An tampaknya tidak menyadari bahwa ia sedang tertawa. Ia malah berpamitan kepada Huo Xiaoru dan perlahan naik ke atas kuda dengan bantuan Xiao Yijiao. Gerakannya selambat kura-kura. Tak mungkin sebaliknya karena ia jatuh begitu keras hingga pantatnya hampir terbelah menjadi 8 bagian. Lin An segera melambaikan tangan ke Huo Xiaoru dan berkata, Nona Huo, silakan kembali. Huo Xiaoru tersenyum manis, berdiri di depan paviliun, dan memperhatikan Lin An berjalan pergi. Hatinya merasa tersesat. Setelah Lin An menghilang dari pandangan Huo Xiaoru, ia segera menarik kendali kudanya. Xiao Yijiao dan Li Jinhao bergegas membantu. Kemampuan berkuda pria ini sungguh buruk. Liang Dazuang juga melangkah maju untuk memberikan penghormatannya, sambil menyeringai lebar dan berkata, Tuan muda, apakah Anda punya instruksi? Lin An mendengus dan berkata, jongkok. Liang Dazuang mengerjap bingung, tetapi akhirnya berjongkok dengan patuh. Lin An turun dari kudanya, menginjak bahu Liang Dazuang yang lebar, lalu dengan hati-hati mendarat di tanah yang kokoh. Ia tertatih-tatih menuju kereta, menggosok-gosok pantatnya sambil berjalan, sambil berkata, aduh, aku jatuh dan mati. Melihat penampilan lelaki itu yang garang, Liang Dazuang tak kuasa menahan tawa. Lin An tiba-tiba berbalik dan menatap Liang Dazuang dengan senyum licik di wajahnya. Liang Dazuang begitu ketakutan hingga ia segera menampar wajahnya sendiri. Astagaan, astagaan. Lin An bersikap murah hati dan berkata, lupakan saja, aku akan melunasi hutangku padamu saat kita sampai di Sichuan. Suara tidak sabaran Murong Feiyan terdengar dari depan. Hei,
Kalian mau pergi atau tidak? Kalau terus begini, kalian tidak akan bisa sampai di Sichuan tahun depan. Lin An berkata, ayo pergi. Pantatku terluka, aku tidak bisa menunggang kuda. Murong Feiyan benar-benar kehilangan kata-kata. Mereka meninggalkan ibu kota pagi-pagi sekali, dan sudah hampir 2 jam. Mereka baru berjalan sekitar 30 kilometer. Saat mereka mulai berjalan, matahari belum terbit, tetapi sekarang sudah siang. Murong Feiyan mengarahkan kudanya kembali ke kereta dan mengintip melalui tirai yang tertutup rapat. Lin An duduk di dalamnya, sebuah bantal terselip di bawah pantatnya. Bagaimanapun, itu adalah kereta, dan tidak memiliki peredam guncangan seperti sedan. Terlebih lagi, jalannya jauh lebih keras daripada beton, penuh lubang dari roda. Perjalanan itu terasa seperti goncangan terus-menerus. Biasanya, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi hari ini, setelah secara tidak sengaja jatuh dan melukai pantatnya saat menunggang kuda, duduk di kereta terasa sangat tidak nyaman. Lin An berjuang untuk menemukan posisi yang nyaman, bersandar ke samping dengan hanya pantatnya yang bersandar di kursi. Lin An melambaikan tangan ke arah Murong Feiyan dan berkata, Kapten Murong, masuk dan duduklah. Matahari terlalu terik dan kulitmu akan mudah terbakar. Murong Feiyan memelototinya dan membalas, apa kau pikir semua orang selembut dirimu? Meskipun nadanya masih tidak ramah, sikapnya terhadap Lin An jelas telah jauh melunak. Dari yang awalnya menolak untuk berkomunikasi, kini ia bersedia berbicara dengannya. Melihat bahwa Murong Feiyan bersikeras untuk tidak masuk ke dalam mobil, Lin An mengeluarkan sebuah topi bela diri dari mobil dan memberikannya. Topi bela diri itu dilapisi kain kasa putih. Ini adalah perlengkapan luar ruangan yang khusus disiapkan oleh Lin An. Ia membawa beberapa topi tambahan saat keluar untuk keadaan darurat. Murong Feiyan tidak menolak kebaikannya. Ia mengambil topi itu dan memakainya di kepalanya, lalu menurunkan kain kasa putih di tepinya. Ia memperlambat kudanya dan menunggang kuda di samping kereta. Lin An menyandarkan tangannya ke jendela mobil, kepalanya menjulur keluar. Kita akan jadi pejabat, bukan untuk bertugas di militer. Kita hanya perlu sampai di Qingyun paling lambat tanggal 9 bulan depan. Aku sudah menghitung jaraknya, dan 100 mil sehari itu mudah. Kata Murong Feiyan, jangan berpikir 33 hari akan memberimu banyak waktu. Kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi di sepanjang perjalanan. Tanpa memperhitungkan kemungkinan hujan atau kejadian tak terduga lainnya di sepanjang perjalanan, dan tanpa waktu istirahat yang dibutuhkan, tidak banyak waktu tersisa untuk bepergian. Kita perlu menempuh setidaknya 200 mil sehari. 200 mil? Lin An tak kuasa menahan rasa kewalahan setelah mendengar ini. Itu artinya mereka sedang terburu-buru dan tak ada waktu untuk beristirahat. Murong Feiyan meliriknya dengan jijik dan berkata, melihatmu, aku khawatir kau tidak pernah jauh, kan? Lin An mengangguk dan berkata, tidak terlalu sering. Ia berpikir dalam hati, sementara teman-temanku berkeliling dunia, kau mungkin masih sel telur yang berenang di tuba Falopi. Dari ibu kota ke Kabupaten Qingyun di Sichuan, jaraknya lebih dari 5.800 km. Sekalipun kita menempuh 320 km sehari, perjalanan itu tetap akan memakan waktu 18 hari jika cuaca cerah. Lagi pula, perjalanan itu tidak selalu mulus. Musim hujan di selatan dimulai pada paruh kedua bulan ini. Lin An berkata, sepertinya kamu sering keluar, kamu tampaknya cukup berpengalaman. Aku sudah pernah ke beberapa tempat, kata Murong Feiyan. Ia berhenti sejenak dan berkata lirih, kalau sudah tua nanti, aku pasti akan menjelajahi Dakang dan melihat semua gunung dan sungai di sini. Lin An berkata, kenapa harus menunggu sampai tua? Selagi muda, masih banyak waktu. Yang penting adalah menikmatinya. Kata-kata negatif seperti itu tentu saja membuat Murong Feiyan melotot. Sebagai seorang pemuda, alih-alih memikirkan pengabdian pada negara, kau hanya ingin bersenang-senang dan membuang-buang waktu. Tidakkah kau pikir itu memalukan? Lin An memperhatikan bahwa Murong Feiyan agak kuno. Ia telah berada di pemerintahan Dakang begitu lama sehingga ia pasti telah dicuci otaknya. Itulah sebabnya mereka mengatakan perempuan tidak cocok untuk politik. Mereka menjadi tidak dicintai seiring waktu. Ia tidak membantah Murong Feiyan, tersenyum lebar. Waktu berlalu begitu cepat, masa muda itu cepat berlalu. Kita harus menghargai setiap momen. Murong Feiyan kembali terkejut dengan kata-katanya. Lin An telah lama menyadari bahwa perempuan dari segala usia memiliki preferensi khusus terhadap hal-hal yang berseni. Dalam pandangan Lin An, gaya berseni tertinggi adalah kembali ke kesederhanaan. Namun, mencapai tingkat itu menjadi agak tertutup. Untuk menarik perhatian perempuan, seseorang harus bersikap sembrono dan ekstrovert, dan masih menggoda dengan kata-kata genit. Kata-kata dan puisi yang tak bermakna ini dapat dengan mudah menggugah hati seorang perempuan. Berseni? Lin An membenci dirinya sendiri dari lubuk hatinya. Sungguh orang yang sok. Lin An kini bukan sekadar tukang pura-pura, ia memang tukang pura-pura yang sudah terbiasa. Ia berbicara dengan gaya yang segar dan bersih, sering menjiplak puisi-puisi dinasti Tang dan Song, dan memadukannya dengan temperamennya yang sinis. Hasilnya adalah nada bicara yang unik, yang sungguh unik di era ini.
Lin An merasa dirinya hampir tidak bisa dianggap luar biasa. Bagaimanapun, Murong Feiyan berbeda dari gadis berbakat Huo Xiaoru. Kesan pertamanya terhadap Lin An adalah ia seorang pejabat muda. Kemudian, ia perlahan-lahan memahami kualitas sastra dan seni pria ini. Meskipun kini ia harus mengakui bahwa Lin An memang berbakat, ia masih menganggapnya sebagai bakat eksentrik yang tidak pantas berada di atas panggung. Melihat tatapan Lin An yang angkuh, ia tak bisa menahan perasaan bahwa Lin An dangkal dan suka pamer di depan orang lain. Setelah duduk di kereta yang bergelombang selama lebih dari 1 jam, Lin An akhirnya menyerah pada rasa bosannya dan kembali menaiki kuda kepingan saljunya. Menunggang kuda terasa lebih nikmat daripada naik kereta, tetapi bukankah mempertahankan postur ini terlalu lama dapat menyebabkan kaki bengkok? Lin An melirik Murong Feiyan dan memikirkan bagaimana ia masih berjalan dengan anggun, kakinya lurus dan lurus. Sepertinya rumor itu hanya rumor. Liang Dazuang, dengan perut buncit, menunggang kuda dari belakang dan berkata, "Tuan, sudah hampir siang. Haruskah kita berhenti untuk beristirahat dan makan?" Lin An hendak menyetujui ketika Murong Feiyan berkata, "Tidak. Kami punya makanan kering, jadi makan saja sesukamu. Kita harus ke stasiun Wangjing malam ini." Liang Dazuang menatap Lin An dengan penuh semangat. Lin An melirik ke arah Murong Feiyan. Melalui kain kasa yang menutupi topinya, ia masih bisa melihat ekspresi seriusnya. Maka ia pun mengurungkan niat untuk membantahnya dan melambaikan tangannya. Berkata, "Lakukan apa yang dikatakan Kapten Murong." Maka rombongan itu hanya bisa melanjutkan perjalanan, sambil mengunyah ransum kering. Untungnya, ransum itu terasa cukup enak. Lin An, memegang kendali dengan satu tangan dan panekuk berbalut daging dengan tangan lainnya, melahapnya dengan lahap, menikmati kelezatannya. Meskipun mereka telah menunggang kuda dan kereta sepanjang perjalanan panjang itu telah menguras tenaga mereka. Ia meminta Liang Dazuang untuk membawakan panekuk daging untuk Murong Feiyan, tetapi Murong Feiyan menolak, malah mengeluarkan panekuk kering dari tasnya, bahkan menolak sayuran. Setelah menghabiskan panekuk, ia mengeluarkan buah pir. Sepertinya ia memiliki pengetahuan tentang keseimbangan gizi dan kebutuhan akan vitamin. Tak heran ia tampak begitu cantik. Namun, secantik apapun ia masih kurang memiliki kelembutan dan pesona seorang wanita. Pesona sangat penting bagi seorang wanita. Jika ia kehilangan pesona, ia pasti akan menjadi wanita yang kuat atau tombau. Meskipun para pelayan baru saja berangkat, mereka sudah melihat tanda-tandanya. Tuan muda itu seorang hedonis dan optimis. Jika mereka mengikutinya, mereka pasti akan bersenang-senang dan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Namun, dengan bergabungnya polisi muda, segalanya berubah total. Murong Feiyan sangat ketat dan teliti dalam pekerjaannya, dan ia memperlakukan para pelayan dengan disiplin yang ketat. Di atas kertas, tuan muda itu adalah bosnya. Tetapi kenyataannya, mereka semua mengikuti perintah Murong Feiyan. Beberapa pelayan sudah mengeluh dari lubuk hati mereka. Tuan muda ini benar-benar mencari masalah dengan membawa seorang polisi wanita untuk menggantikannya. Ia tidak berani menyentuhnya, dan ia tidak bisa menyentuhnya. Mereka pikir ia akan mencari wanita. Tetapi setelah sekian lama, ia malah menemukan pembantu rumah tangga. Langit perlahan menggelap. Murong Feiyan menyipitkan mata, mengamati matahari terbenam. Ia telah melewati jalan ini lebih dari sekali. Stasiun Wangjing masih sekitar 30 mil jauhnya, dan sepertinya mereka tidak akan sampai sebelum gelap. Lin An belum pernah mengalami perjalanan seperti itu sejak kelahirannya kembali. Tetapi kali ini ia merasa seperti burung yang terbebas dari sangkarnya, merasa segar kembali. Suasana hati yang baik secara alami membuat seseorang merasa tidak terlalu lelah. Tunggangannya juga terasa lebih alami, dan kuda kepingan salju itu sudah menerima tajinya. Lin An menghampiri Murong Feiyan dan bertanya, "Feiyan, berapa jauh dari stasiun?" Murong Feiyan meliriknya dengan heran. Kapan pria ini mulai memanggilnya dengan nama depannya? Dan dengan keakraban yang begitu mengganggu, ia bertanya-tanya, bukankah mereka sedekat itu? Namun, memanggilnya adalah hal yang sepele, jadi ia tak mau repot-repot memanggilnya. Namun, Murong Feiyan tahu, seandainya ia mencoba, ia tak akan mampu menandingi kefasihannya. Ia berkata pelan, jaraknya sekitar 30 mil lagi. Kita akan sampai di sana paling lama 1 jam. Lalu ia menambahkan gerutuan, kalau kau tidak terlambat, kita pasti sudah sampai di stasiun. Lin An terbatuk dan melihat sekeliling. Para pelayan berpura-pura tidak mendengarnya dan sengaja memperlambat langkah. Padahal, mereka mendengar semuanya dengan jelas dan bergumam dalam hati. Rasanya seperti tipuan pada tahu. Selalu ada sesuatu yang bisa ditaklukkan. Sepertinya, Murong Feiyan ini adalah musuh bebuyutan tuan muda. Tuan muda itu sangat berhati-hati dan sopan kepadanya. Lin An berbisik, "Beri aku aja." Murong Feiyan memelototinya dan berkata, "Apa kau menyesal? Kau sudah mencoba segala cara untuk menyeretku ke dalam masalah ini, dan sekarang kau merasa menyesal?" Ada nada bangga yang jelas dalam kata-katanya. Ia ingin anak ini mengalami kenyataan bahwa mudah mengundang dewa tetapi sulit mengusirnya. Berkibar.
Sekawanan burung di puncak pohon tampak terkejut dan mengepakkan sayap serempak, terbang menuju langit malam yang gelap. Murong Feiyan mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Lin An melihat sekeliling dan mendapati mereka berada di hutan lebat. Meskipun ada pepatah di dunia seni bela diri yang melarang memasuki hutan, jalan resmi ini berada di hutan lebat dan merupakan jalan terpendek bagi mereka untuk mencapai stasiun Wangjing. Murong Feiyan mengerutkan kening, menepuk-nepuk surai hitam tunggangannya pelan, menggerakkan bibirnya sedikit, seolah membisikkan sesuatu padanya, lalu melompat ke udara, mengetuk ringan batang pohon di sebelahnya dengan kaki kanannya, dan memanfaatkan momentum itu untuk naik lebih dari 2 meter. Dengan putaran yang anggun, ia mendarat dengan mantap di pohon pinus tua. Tubuhnya bergoyang naik turun mengikuti ranting-ranting pinus. Lin An mendongak, terpesona oleh sosok anggun bak pesenam, tubuh Murong Feiyan. Harus diakui, menyaksikannya melompat dan melayang di udara sungguh menyenangkan. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Selain dari film-film bela diri, ia hanya pernah melihat kebolehan bela diri seperti itu di dunia nyata. Mungkinkah anatomi orang-orang di sini benar-benar berbeda dari masa lalu? Sekilas, tampaknya tidak ada perbedaan. Untuk memahami hal ini, ia mungkin harus melakukan otopsi manusia suatu hari nanti, membandingkan secara menyeluruh persamaan dan perbedaannya. Pada saat ini, lebih dari 20 pria berpakaian hitam menyerbu ke arah mereka dari hutan di sebelah kanan, pedang terangkat tinggi di tangan mereka, dan teriakan pembunuhan mereka merobek langit malam. Wajah Murong Feiyan berubah. Tempat ini tidak jauh dari ibu kota. Jalan-jalan resmi di daerah ini selalu aman. Ia belum pernah mendengar ada pencuri kuda yang merampok orang di jalan. Murong Feiyan membuat keputusan cepat keluar dari hutan. Lin An membalikkan kudanya. Lagi pula, kemampuan berkudanya terbatas, dan karena ia berada di depan rombongan, ia kini berada di belakang. Ketika ia membalikkan kudanya, ia mendapati keempat pelayannya sudah berlari jauh di depan, meninggalkannya, orang yang paling dilindungi, di belakang. Lin An sangat marah. Aku bahkan belum sampai di ujung, dan kau berlari lebih cepat dari yang lain. Bisakah kau bersikap sedikit lebih profesional? Kalian kan pelayan, kalian dikirim untuk mengawalku. Murong Feiyan juga terbang turun dari pohon pinus tua dan mendarat dengan mantap di pelana. Ia memutar kepala kuda, menjepitkan kakinya di perut kuda, dan berkata kepada Lin An, ayo kita keluar dari hutan dulu. Lin An membiarkan kuda itu berlari kencang. Karena ia sedang melarikan diri demi keselamatannya, ia rela mengerahkan seluruh tenaganya. Kuda itu berlari semakin cepat. Biasanya, ia tidak akan berani berlari secepat itu. Murong Feiyan mengikuti dari belakang, dan anak panah ditembakkan dari belakang. Murong Feiyan menghunus pedang tajamnya untuk menangkis dari kedua sisi, melindungi Lin An dan menangkis anak panah yang ditembakkan ke arahnya. Untungnya, para pencuri kuda ini tidak pandai menembak, dan sebagian besar anak panah mereka diarahkan ke tempat lain. Para pelayan hendak berlari keluar hutan ketika mereka ingat bahwa tuan muda masih di dalam. Menoleh ke belakang, mereka melihat Lin An berlari kencang menuju luar hutan. Liang Dazuang berteriak, Tuan muda, lari! Lin An memelototi para pelayan dengan gigi terkatup, diam-diam mengumpat, begitu aku keluar dari sini, aku akan membalas dendam kalian, bajingan-bajingan. Tepat saat ia hendak melarikan diri dari hutan lebat, sebuah tali kekang tiba-tiba muncul di tanah. Snowflake, yang saking marahnya, tidak menyadari gerakan di bawah kakinya. Ia tersandung, menggeram, dan jatuh ke tanah. Lin An, didorong oleh inersia, melayang ke udara, lengan terentang, menuki ke tanah seperti jet. Mendarat datar di tanah, ia meluncur ke depan sejauh 5 kaki. Keempat pelayan itu tercengang, Liang Dazuang tak lupa menyanjungnya tuan muda. Hebat sekali langkah Ping Shaluoyan. Mereka tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa mereka harus pergi untuk membantu. Namun, sebelum mereka melangkah 2 langkah, mereka melihat puluhan orang bergegas keluar dari hutan di kedua sisi. Mereka mengenakan pakaian warna-warni dan berlumuran jelaga hitam di wajah mereka. Mereka berteriak dan bergegas menuju Lin An. Para pelayan ketakutan dengan situasi ini dan tidak berani bergerak maju. Terlalu banyak orang di seberang sana. Bahkan jika mereka bergegas maju, mereka hanya akan mati. Liang Dazuang masih tak lupa menyanjung mereka saat ini tuan muda. Jangan panik, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Suaranya cukup keras, tetapi alih-alih bergerak maju, ia malah mundur jauh. Lin An jatuh tersungkur, tetapi pikirannya jernih. Ia mendengar teriakan Liang Dazuang dengan jelas dan melihatnya mundur sambil berteriak, persetan denganmu, aku akan membalas dendam padamu nanti. Melihat puluhan pencuri kuda yang menghunus pisau, tombak, pentungan, dan garpu, menyerangnya dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga terasa seperti air pasang. Lin An ketakutan. Pilihan terbaik saat ini adalah melarikan diri. Tetapi kemana ia bisa melarikan diri? Dalam hal melarikan diri, ia bukan tandingan keempat pelayannya. Tepat ketika Lin An panik dan tak berdaya, Murong Feiyan menunggang kuda dan menangkis anak panah itu dengan pedangnya. Sambil berteriak, naik!
Lin An melihat Murong Feiyan menunggang kudanya mendekat dan menyipitkan matanya. Dengan keahlian berkudanya, melompat ke atas kuda yang berlari kencang sama sulitnya dengan mendaki Gunung Everest. Dalam sekejap, Murong Feiyan sudah berada di depannya, memegang pedang di tangan kirinya. Ia mengulurkan tangan kanannya, meraih tangan Lin An, dan menariknya ke atas. Lin An melompat bersamaan, memanfaatkan tarikan Murong Feiyan untuk melayang seperti awan. Jelas, ia melompat terlalu keras, hampir melompat dari satu sisi kuda ke sisi lainnya. Untungnya, Murong Feiyan menariknya kembali, dan ia berhasil mendarat di belakangnya. Ia berpegangan erat pada pinggang ramping Murong Feiyan dengan kedua tangan, meremasnya sekuat tenaga, hampir mematahkannya. Murong Feiyan mengerutkan kening, berpikir bahwa orang ini telah memanfaatkan situasi dan pasti telah berbuat salah kepada Lin An. Di saat kritis hidup dan mati seperti ini, tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Pedang panjang Murong Feiyan melesat ke atas dan ke bawah, menangkis beberapa anak panah bulu yang ditembakkan ke arah mereka. Sebuah lasso lain terentang di depan, dan kuda hitam Shenjun Tengkong melompati lasso tersebut, membawa serta Murong Feiyan dan Lin An keluar dari hutan dengan mulus. Lin An sudah ketakutan dan berkeringat dingin. Di saat kritis, ia harus bergantung pada polisi rakyat, dan para pelayan itu semua tidak dapat diandalkan. Murong Feiyan segera menyusul keempat pelayan itu. Liang Dazuang sangat gembira melihat Lin An diselamatkan. Mereka pun memperlambat langkah, dan Murong Feiyan berkata kepada Lin An, "Turun. Aku akan membunuhnya." Lin An berkata, "Lupakan saja. Yang penting dia baik-baik saja. Turun." Sikap Murong Feiyan sangat tegas, seolah-olah dia akan mendorong Lin An jatuh jika dia tidak turun. Lin An terpaksa turun dari kudanya. Begitu turun dari kuda, Murong Feiyan membalikkan kudanya dan kembali menyerbu kawanan pencuri kuda itu. Lin An memandangi puluhan atau bahkan ratusan pencuri kuda yang menyerbu ke arah mereka bagai air pasang, lalu menghentakkan kakinya dengan cemas. Nona muda ini memang selalu berani, tapi tidak bijaksana. Musuh banyak, sementara kita sedikit, jadi kita tidak bisa terus berjuang. Suara Murong Feiyan terdengar dari depan, "Pergilah ke tempat yang aman dan tunggu aku." Tempat yang aman adalah untuk lari kembali. Liang Dazuang berkata, "Tuan muda, aku akan melindungimu dulu." Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Lin An meninju hidungnya dengan keras, membuatnya menangis terseduh-seduh dan ingusnya menetes. Sambil menutupi hidungnya, ia berteriak, "Tuan muda." Lin An menggertakkan gigi dan berkata, "Ini namanya menyelesaikan dendam lama dan baru." Pingsha jatuh seperti angsa liar, dan tuanmu pun jatuh. Murong Feiyan melesat ke formasi bandit, bagaikan gumpalan asap hitam, menyapu semua yang ditemuinya. Para bandit tak pernah membayangkan lawan sekuat itu, dan mereka tak punya peluang melawannya. Namun, Murong Feiyan menunjukkan belas kasihan, menyelamatkan nyawa anak buahnya. Pedangnya melesat ke atas dan ke bawah, menusuk, lalu segera mundur. Takut akan kehadiran Murong Feiyan yang begitu kuat, para bandit langsung mundur ke kedua sisi. Sasaran Murong Feiyan adalah seorang pria berpakaian hitam di tengah kerumunan. Ia bertubuh kekar, menunggang kuda hitam dan menggenggam gada tebal. Melihat Murong Feiyan menerjangnya dengan sekuat tenaga, rasa dingin melintas di matanya. Ia menyaksikan anak buahnya mulai melarikan diri, dan jika ia terus seperti ini, pasukannya akan segera hancur total. Ia tak punya pilihan selain menghadapi mereka secara langsung. Dengan tangan kanannya menarik tali kekang, ia mengunci kakinya di perut kuda dan menyerbu ke arah Murong Feiyan. Ketika ia berada sekitar 3 kaki jauhnya, ia mengangkat gada tinggi-tinggi dan, dengan suara mendesing, mengayunkannya ke dada Murong Feiyan. Murong Feiyan bersandar, tubuhnya yang ramping hampir menempel di punggung kuda. Pedang panjang di tangannya mengalir deras bagai air musim gugur, seolah menebas bahu lawan dengan santai. Pria berpakaian hitam itu mengerang, bahunya terasa nyeri, dan tongkatnya tiba-tiba terlepas. Dengan bunyi gedebuk, tongkat itu jatuh ke tanah, menciptakan kawah yang dalam. Hasilnya ditentukan oleh satu gerakan. Perbedaan ilmu bela diri di antara keduanya sungguh lebar. Inilah mengapa Murong Feiyan berani masuk jauh ke dalam kelompok musuh. Ia bukanlah orang yang berani, melainkan pemberani seperti yang dibayangkan Lin An. Menghadapi gerombolan ini, mengambil kepala pemimpinnya semudah mengambil sesuatu dari dalam tas. Murong Feiyan penuh percaya diri. Pedang kedua milik Murong Feiyan menyusul dan menusuk pantat kuda Wuli dengan ganas. Saat menembak seseorang, tembak kudanya terlebih dahulu. Saat menangkap bandit, tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Tujuan Murong Feiyan adalah menangkap pemimpin bandit berkuda. Pria berpakaian hitam itu jatuh terguling dari tunggangannya, tubuhnya yang kekar terguling dari tunggangannya yang kesakitan. Sebelum sempat bangkit, Murong Feiyan telah menarik tunggangannya, menghunjamkan pedang esnya tepat ke tenggorokannya. Ujung pedang itu membeku sedikit dari kulitnya, mata indahnya menatap pria berpakaian hitam itu dengan tatapan dingin. Pria berpakaian hitam itu berdiri mematung, tak bergerak, jakunnya bergerak sedikit karena tegang. Murong Feiyan mengayunkan bilah pedangnya, dan dengan desisan lembut, ia merobek kain hitam dari wajah pria itu.
Pria itu telah mengambil tindakan pencegahan, tidak hanya mengenakan topeng tetapi juga mengolesi wajahnya dengan jelaga ganja. Meski begitu, Murong Feiyan langsung mengenalinya. Ia adalah Tang Tiehan, putra sulung Tang Wenzeng, menteri pengawal kekaisaran. Murong Feiyan dan adik perempuannya, Tang Qingxuan, adalah teman dekat, jadi ia cukup akrab dengan saudara-saudari Tang. Ia melihat pria bertubuh besar berkulit gelap di antara kerumunan dan langsung merasa sosoknya sangat familiar. Melihat bahwa pria itu adalah pemimpin kelompok itu, ia pun melancarkan aksinya sendiri untuk menangkap bandit tersebut. Tang Tiehan begitu ketakutan ketika mendapati kain hitam di wajahnya dilepas sehingga dia segera menutupi wajahnya dengan tangannya. Tampak seperti penjahat yang bersalah. Murong Feiyan menggelengkan kepala, menggigit bibir, dan langsung mengambil keputusan. Ia berbisik, "Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi." Tang Tiehan tahu bahwa Murong Feiyan pasti mengenalinya. Ia mengenalnya dengan sangat baik, karena wanita itu sangat jelas membedakan urusan publik dan pribadi. Ia tidak menyangka wanita itu akan berbelas kasihan dan melepaskannya. Ia segera merangkak naik dari tanah dengan putus asa. Meskipun kelompok orang yang baru saja ia bawa tidak sedikit jumlahnya, hanya sedikit dari mereka yang rela mati untuknya. Sebagian besar dari mereka sudah melarikan diri. Bahkan beberapa yang tidak melarikan diri bersembunyi di hutan yang jauh, menyaksikan kegembiraan itu. Murong Feiyan menyarungkan pedangnya dan berlari keluar dari hutan. Saat hendak pergi, ia berbalik dan melihat ke belakang, hanya untuk mendapati gerombolan itu telah lenyap sepenuhnya. Yang mengejutkan bagi Murong Feiyan, Lin An tidak pergi bersama keempat pelayannya, tetapi masih mengintip dari balik hutan. Melihat Murong Feiyan kembali dengan selamat, Lin An menyambutnya dengan senyum lebar dan berkata dengan hangat, "Feiyan, kamu kembali." Murong Feiyan memutar matanya ke arahnya dan bertanya, "Apakah aku mengenalmu dengan baik?" Lin An mengangguk, dan menunjuk ke arah hutan. "Apakah semua pencuri kuda sudah pergi?" Murong Feiyan berkata, "Ayo pergi." Lin An bertanya, "Tidak menangkap siapapun hidup-hidup?" Kata Murong Feiyan, "Mereka semua pemalu seperti tikus, tapi mereka pandai sekali kabur." Sambil berbicara, ia menatap para pelayan dengan dingin. Beberapa pelayan menundukkan kepala karena malu, sambil berpikir dalam hati, betapa banyaknya orang di sana sekarang. Kalau mereka tidak segera lari mereka pasti sudah tertebas. Lin An menjulurkan kepalanya ke dalam hutan, lalu melangkah maju. Liang Dazuang, meskipun telah menerima pukulan telak dari Lin An, sama sekali tidak menunjukkan rasa dendam, menunjukkan kesetiaan seorang pelayan pribadi yang luar biasa. "Tuan muda, bahaya." Lin An mengabaikannya. Bulan perlahan terbit di langit malam. Cahaya bulan bagaikan air, jatuh di jalan resmi. Cahayanya terlihat dari ujung hutan hingga ujung lainnya. Berceceran di jalan adalah beberapa senjata yang belum diambil, dan beberapa sepatu yang hilang saat Chang Huang melarikan diri. Selain itu, tidak ada sosok manusia sama sekali. Li Jinhao dan Xiao Yijiao mengikuti dan bertanya dengan hati-hati, "Mungkinkah ada penyergapan?" Lin An berkata, "Sergap tuanmu." Melalui insiden mendadak ini, Lin An langsung menurunkan skor etika profesional keempat pelayan ini hingga di bawah batas yang diizinkan. Untungnya, ia memiliki pandangan jauh ke depan untuk membawa Murong Feiyan ke sana. Jika tidak, mereka pasti sudah kehilangan nyawa bahkan sebelum meninggalkan ibu kota. Meskipun kuda Lin An, Snowflake, tersandung tali kekang, untungnya ia tidak terluka parah. Hover khawatir kuda itu akan ketakutan, jadi ia mengikat Snowflake ke kereta terlebih dahulu dan melepaskan kuda lain berwarna jujube untuk ditunggangi Lin An. Kali ini, Murong Feiyan tertinggal di belakang. Jadi Lin An secara alami mengikuti langkahnya dan meminta keempat pelayan untuk maju ke depan untuk membersihkan jalan. Keempat pelayan itu berjalan melewati hutan dengan gemetar ketakutan. Seperti dugaan mereka, tidak ada penyergapan. Melihat area kosong di depan, mereka semua menghela napas lega. Mungkin karena kejadian mendebarkan tadi, atau mungkin karena mereka memang tidak bisa mencapai stasiun pos tepat waktu, Murong Feiyan tidak lagi merasa perlu terburu-buru. Ia berkuda dengan langkah santai, lebih seperti berjalan santai daripada terburu-buru. Ia berkata kepada Lin An, "Para pelayanmu sungguh setia.